Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Bab 1. Aroma kari dan langkah 1000. Aroma gurih santan dan tumisan bumbu kari memenuhi udara pagi di kedai Pak Cik. Suara dentingan sendok yang beradu dengan piring porselen bersahutan dengan riuh rendah obrolan para pelanggan yang mengejar waktu sebelum masuk kantor. Di sudut kedai, uap panas mengepul dari panci besar berisi bubur ayam, menggoda siapa saja yang baru melangkah masuk. Lucy berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dekat dapur, merapikan kemeja kerjanya yang sedikit kusut. Matanya sempat melirik ke arah sepiring nasi uduk hangat yang baru saja disajikan Pak C untuk pelanggan di meja nomor 5. Perutnya berbunyi pelan. Tahan, Lus. Fokus ke angka-angka di rumah sakit. Bukan ke sambal kacang itu. Batinnya ketus. Sebagai seorang akuntan, Lucy lebih suka berurusan dengan saldo yang seimbang daripada melayani komplain pelanggan yang kekurangan kerupuk. Lucy, tolong sebentar, seru Osin dari balik meja kasir yang kewalahan. Ini nota meja nomor 3 hilang. Terus piring kotor di meja depan belum sempat kuangkat. Bantuin dong. Lucy menoleh pelan, menatap Osin dengan ekspresi datar yang menjadi ciri khasnya. Ia melihat tumpukan piring berminyak itu, lalu melirik jam tangan digitalnya yang menunjukkan pukul 7.45. Lucy, cepatlah. Jangan melamun, desak Osin lagi sambil menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan. Tanpa sepatah kata pun, Lucy justru membenarkan letak tas selempangnya. Bukannya mendekat ke arah tumpukan piring, ia justru mengambil langkah 1000 menuju pintu keluar. Lucy, mau kemana? Teriak Osin kaget. Pasien rumah sakit nggak bisa nunggu laporan keuangan mereka. Sin, duluan ya, seru Lucy tanpa menoleh. Ia berlari kecil keluar kedai, melewati kerumunan orang yang sedang mengantre demi menghindari rentetan tugas dari sepupunya itu. Masa bodoh dengan piring kotor. Bagi Lucy, dunianya dimulai di balik meja kantor yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kedai paman mereka. Dan yang paling penting, jauh dari godaan aroma makanan yang bisa merusak konsentrasinya sepanjang hari. Kantin Rumah Sakit Harapan Bangsa saat jam makan siang bukanlah tempat untuk mereka yang berkecil hati. Namun bagi Lucy, ini adalah medan tempur favoritnya. Di depannya, tersaji sebuah piring besar dengan tumpukan nasi yang menyerupai gunung kecil, disiram kuah gulai, 2 potong ayam goreng, dan ekstra sambal ijo. Lucy tidak peduli pada tatapan rekan-rekan akuntannya yang hanya makan salad atau roti lapis. Ia sedang asyik membedah paha ayamnya dengan tangan, karena menurutnya, makan pakai sendok adalah penghinaan terhadap rasa, ketika suasana kantin mendadak sunyi. Langkah kaki yang tegas dan berwibawa bergema di lantai keramik. Arman, sang direktur baru yang baru tiba dari London pagi itu, melangkah masuk didampingi jajaran manajemen. Dengan setelan jas abu-abu gelap yang licin tanpa celah, Arman memancarkan aura dingin yang membuat siapapun segan. Di sampingnya, kedua anaknya mengekor. Alika yang berusia 12 tahun tampak sibuk dengan ponselnya, sementara si kecil Jojo yang berusia 8 tahun terlihat bosan. Arman menghentikan langkahnya tepat di tengah kantin. Matanya yang tajam menyisir ruangan, memeriksa standar kebersihan dan ketertiban. Namun, pandangannya terkunci pada satu meja di sudut. Di sana, seorang wanita dengan seragam akuntan rumah sakit sedang mengunyah rendang dengan pipi menggembung penuh. Tampak sangat bahagia seolah dunia di sekitarnya tidak ada. Arman mengerutkan kening. Ia mendekat, membuat staf di belakangnya ikut tegang. Itu, Arman menunjuk ke arah piring Lucy dengan nada bicara yang rendah namun berat. Apa itu standar porsi makan siang karyawan di sini? Lucy yang merasa bayangan seseorang menutupi cahaya lampunya, mendongak. Mulutnya masih penuh. Ia menatap pria tampan di depannya itu dengan tatapan cuek, tidak menyadari bahwa pria itu adalah orang yang menggajinya. Lucy menelan makanannya dengan susah payah, lalu menjawab datar. Ini porsi standar kalau mau otak tetap encer menghitung pajak, Pak. Bapak mau, tapi jangan yang ini. Ini sudah kena saus. Jojo, putra bungsu Arman, justru terkikik melihat wajah Lucy yang belepotan sedikit bumbu gulai. Sementara Arman hanya terpaku, heran melihat ada bawahannya yang sama sekali tidak merasa terintimidasi, malah justru terlihat lebih peduli pada ayam gorengnya daripada kehadiran sang direktur. Nama kamu,
Tanya Arman pendek. Matanya masih menatap tumpukan tulang ayam di piring Lucy seolah itu adalah sebuah fenomena aneh. Lucy, bagian keuangan. Jawab Lucy singkat. Lalu kembali menunduk untuk mengambil sisa kerupuknya. Permisi, Pak, makanannya keburu dingin. Arman terdiam. Selama bertahun-tahun di luar negeri, ia terbiasa dengan orang-orang yang bersikap formal dan kaku di depannya. Wanita di hadapannya ini adalah anomali. Ada sesuatu yang jujur, atau mungkin terlalu jujur, pada cara Lucy menikmati dunianya sendiri. Ruang rapat. Angka yang berbicara. 1 jam setelah insiden di kantin, suasana di ruang rapat utama lantai 5 terasa mencekam. Aroma kopi mahal dan parfum maskulin Arman memenuhi ruangan. Seluruh jajaran direksi dan manajer duduk dengan punggung tegak. Wajah-wajah mereka tegang menanti evaluasi pertama dari sang pewaris rumah sakit. Arman duduk di ujung meja panjang, membuka laptopnya. Di sampingnya, ia menaruh beberapa bundel laporan keuangan yang baru saja ia baca sekilas. Saya sudah meninjau beberapa laporan dari tiap departemen. Suara Arman memecah keheningan, dingin dan tanpa basa-basi. Dan sejujurnya, banyak yang harus diperbaiki. Terlalu banyak pemborosan yang tidak perlu. Ia kemudian mengambil satu map berwarna biru tua. Matanya beralih ke arah ujung meja, tempat Lucy duduk. Lucy sekarang tampak berbeda. Tidak ada lagi noda bumbu gulai di wajahnya. Ia duduk dengan ekspresi datar yang sama, namun matanya menatap tajam ke arah layar presentasi. Kecuali laporan dari Departemen Keuangan, lanjut Arman. Ia melemparkan map itu ke tengah meja. Manajer keuangan, silakan berdiri. Lucy berdiri dengan tenang. Beberapa manajer senior berbisik-bisik, mengira Lucy akan kena semprot karena penampilannya yang santai saat makan siang tadi. Lucy, benar, tanya Arman. Memastikan, benar, Pak, jawab Lucy singkat. Saya terkesan. Arman menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya menatap Lucy dengan penuh rasa ingin tahu. Laporan Anda adalah yang paling rapi yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Bahkan dibandingkan dengan standar rumah sakit di London. Tidak ada satupun angka yang meleset. Pengalokasian dana darurat sangat efisien. Dan Anda berhasil memotong biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan pasien. Bagaimana Anda melakukannya di usia semuda ini? Seluruh ruangan terdiam. Pujian dari seorang Arman adalah hal langka. Lucy hanya mengangkat bahu sedikit. Ekspresinya masih cuek. Sederhana saja, Pak. Menghitung uang itu seperti makan. Kalau takarannya pas, kenyangnya enak. Kalau kebanyakan bumbu, perut jadi sakit. Saya hanya memastikan semua bumbunya berada di porsi yang benar supaya rumah sakit ini tidak sakit perut. Beberapa manajer menahan tawa mendengar analogi makanan dari Lucy. Namun Arman tidak tertawa. Ia justru tertegun. Di balik sifat cuek dan kecintaannya pada makanan, wanita ini memiliki logika yang sangat tajam dan efisiensi yang luar biasa. Pertahankan kinerja Anda, Lucy, ucap Arman pelan. Suaranya sedikit melunak. Setelah rapat ini, saya ingin Anda ikut saya ke ruangan. Ada beberapa rencana ekspansi yang ingin saya diskusikan secara pribadi dengan Anda. Lucy mengangguk kecil. Meski dalam hati ia menggerutu karena waktu. Ngemil, sorenya mungkin akan tertunda karena panggilan bos baru ini. Ruang rapat. Angka yang berbicara. 1 jam setelah insiden di kantin, suasana di ruang rapat utama lantai 5 terasa mencekam. Aroma kopi mahal dan parfum maskulin Arman memenuhi ruangan. Seluruh jajaran direksi dan manajer duduk dengan punggung tegak. Wajah-wajah mereka tegang menanti evaluasi pertama dari sang pewaris rumah sakit. Arman duduk di ujung meja panjang, membuka laptopnya. Di sampingnya, ia menaruh beberapa bundel laporan keuangan yang baru saja ia baca sekilas. Saya sudah meninjau beberapa laporan dari tiap departemen. Suara Arman memecah keheningan, dingin dan tanpa basa-basi. Dan sejujurnya, banyak yang harus diperbaiki. Terlalu banyak pemborosan yang tidak perlu. Ia kemudian mengambil satu map berwarna biru tua. Matanya beralih ke arah ujung meja, tempat Lucy duduk. Lucy sekarang tampak berbeda. Tidak ada lagi noda bumbu gulai di wajahnya. Ia duduk dengan ekspresi datar yang sama, namun matanya menatap tajam ke arah layar presentasi. Kecuali laporan dari Departemen Keuangan, lanjut Arman.
Ia melemparkan map itu ke tengah meja. Manajer keuangan, silakan berdiri. Lucy berdiri dengan tenang. Beberapa manajer senior berbisik-bisik, mengira Lucy akan kena semprot karena penampilannya yang santai saat makan siang tadi. Lucy, benar, tanya Arman. Memastikan, benar, Pak, jawab Lucy singkat. Saya terkesan. Arman menyandarkan punggungnya ke kursi. Matanya menatap Lucy dengan penuh rasa ingin tahu. Laporan Anda adalah yang paling rapi yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Bahkan dibandingkan dengan standar rumah sakit di London. Tidak ada satupun angka yang meleset. Pengalokasian dana darurat sangat efisien. Dan Anda berhasil memotong biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan pasien. Bagaimana Anda melakukannya di usia semuda ini? Seluruh ruangan terdiam. Pujian dari seorang Arman adalah hal langka. Lucy hanya mengangkat bahu sedikit. Ekspresinya masih cuek. Sederhana saja. Pak, menghitung uang itu seperti makan. Kalau takarannya pas, kenyangnya enak. Kalau kebanyakan bumbu, perut jadi sakit. Saya hanya memastikan semua bumbunya berada di porsi yang benar supaya rumah sakit ini tidak sakit perut. Beberapa manajer menahan tawa mendengar analogi makanan dari Lucy. Namun Arman tidak tertawa. Ia justru tertegun. Di balik sifat cuek dan kecintaannya pada makanan, wanita ini memiliki logika yang sangat tajam dan efisiensi yang luar biasa. Pertahankan kinerja Anda, Lucy, ucap Arman pelan. Suaranya sedikit melunak. Setelah rapat ini, saya ingin Anda ikut saya ke ruangan. Ada beberapa rencana ekspansi yang ingin saya diskusikan secara pribadi dengan Anda. Lucy mengangguk kecil. Meski dalam hati ia menggerutu karena waktu. Ngemil, sorenya mungkin akan tertunda karena panggilan bos baru ini. Seminggu telah berlalu sejak Arman menjabat. Dan bagi Lucy, pria itu adalah iblis berjas rapi. Arman memberikan tumpukan audit 5 tahun terakhir, rencana anggaran ekspansi laboratorium, hingga analisis risiko investasi yang seolah tidak ada habisnya. Dasar bos gila kerja, maki Lucy dalam hati setiap kali melihat memo baru dari lantai atas. Dia pikir aku robot yang baterainya diisi pakai nasi padang apa. Sudah 3 hari Lucy pulang lewat tengah malam. Matanya yang biasanya tajam kini dihiasi lingkaran hitam. Kegemarannya pada makanan bahkan sedikit terabaikan karena ia lebih memilih tidur 10 menit daripada makan camilan di sela tugasnya. Kamis malam. Jarum jam sudah melewati angka 2 dini hari. Lucy menyerah. Dengan kepala yang berdenyut. Ia merebahkan tubuhnya di sofa kulit kecil di sudut ruangannya. Tangannya masih memegang bolpen. Dan sebuah laporan terbuka menutupi dadanya. Ia tertidur lelap dalam hitungan detik. Keesokan paginya, pukul 7 tepat, Arman berjalan menyusuri koridor Departemen Keuangan dengan langkah tegap. Ia tipe orang yang menghargai kedisiplinan dan berharap stafnya sudah bersiap sebelum jam operasional dimulai. Namun, saat ia melewati ruang manajer keuangan, ia melihat pintu yang sedikit terbuka. Ia mendorong pintu itu pelan, berniat menegur jika ada staf yang lupa mengunci ruangan. Namun, langkahnya terhenti. Di sana, di atas sofa yang sempit, Lucy tertidur dengan posisi yang tidak nyaman. Rambutnya yang biasa terikat rapi kini berantakan. Wajahnya yang biasanya terlihat cuek dan tangguh, kini tampak sangat letih dan rapuh. Di atas meja kerja Lucy, Arman melihat tumpukan tugas yang ia berikan sudah selesai dikerjakan, lengkap dengan catatan-catatan kecil yang sangat detail di pinggir kertas. Arman terpaku. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyengat dadanya. Ia sadar telah memforsir wanita muda ini melampaui batas. Ia melangkah mendekat, lalu melihat sebuah bungkus roti yang sudah kering di atas meja. Satu-satunya makanan yang tampaknya dimakan Lucy semalam. Arman menghela napas panjang. Ia melepas jas abu-abunya. Lalu dengan gerakan perlahan agar tidak membangunkan Lucy, ia menyelimutkan jas mahal itu ke tubuh bawahannya. Tepat saat itu, Jojo yang ternyata ikut ayahnya ke kantor pagi itu, melongokkan kepalanya ke dalam ruangan. "Papa, Kak Lucy kenapa?" bisik Jojo pelan. Arman menaruh jari di depan bibir, memberi isyarat agar putranya diam. "Ses, Kak Lucy sedang istirahat. Dia pahlawan rumah sakit kita minggu ini." Jojo mendekat dan menaruh sebuah kotak susu coklat yang ia pegang ke samping bantal Lucy.
Untuk Kak Lucy kalau bangun nanti. Pak, bisiknya polos. Arman tersenyum tipis, senyum yang jarang ia tunjukkan pada siapapun sejak istrinya tiada. Ia memandangi Lucy sekali lagi sebelum berbalik keluar. Sepertinya, ia harus mulai belajar bahwa tidak semua hal bisa diukur dengan angka dan kecepatan, tapi juga dengan perasaan. Bab 2. Harapan yang pupus dalam sekejap. Lucy mengerjapkan mata. Hal pertama yang ia rasakan adalah aroma parfum maskulin yang elegan. Sangat berbeda dengan aroma pengharum ruangan jeruk yang biasanya ada di kantornya. Ia menarik kain yang menutupi bahunya. Sebuah jas abu-abu gelap yang halus. Ini punya siapa? Gumamnya serak. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Namun ruangan itu kosong. Karena masih mengantuk dan otaknya belum sepenuhnya sinkron, Lucy hanya melipat jas itu asal-asalan dan meletakkannya di ujung sofa. Ia sama sekali tidak terpikir bahwa itu milik sang direktur. Setelah mencuci muka dan merapikan kemejanya di kamar mandi, Lucy merasa sedikit lebih segar. Dengan semangat membara, ia menyambar bundel laporan yang sudah selesai dikerjakannya. Hari ini aku pulang jam 5 Teng. Aku akan mampir ke kedai Pak Cik, makan sate kambing 2 porsi, lalu tidur sampai besok pagi. Batinnya penuh kemenangan. Ia melangkah mantap menuju ruangan direktur. Tanpa ragu, ia mengetuk pintu dan masuk setelah dipersilakan. Laporan audit dan analisis risiko sudah selesai. Pak, ujar Lucy dengan nada yang terdengar lebih ceria dari biasanya. Ia meletakkan dokumen itu di meja Arman dengan suara plak yang mantap. Semua sudah lengkap, tidak ada yang terlewat. Arman mendongak dari tabletnya. Ia menatap Lucy, lalu melirik sekilas ke arah dokumen itu. Bagus. Saya sudah tahu Anda pasti menyelesaikannya tepat waktu. Lucy tersenyum tipis, senyum yang sangat jarang terlihat. Kalau begitu, saya kembali ke ruangan saya, Pak. Tunggu, Lucy. Langkah Lucy terhenti. Perasaannya mulai tidak enak. Arman menarik sebuah laci dan mengeluarkan 3 map merah yang tampak sangat tebal. Karena Anda sudah menyelesaikan audit dasar, saya ingin Anda memimpin tim untuk mengawasi sistem keuangan di cabang baru kita yang akan dibuka bulan depan. Saya butuh proyeksi laba rugi untuk 5 tahun ke depan, lengkap dengan analisis pajak internasionalnya. Saya mau draft pertamanya besok sore. Dek, Lucy tertegun. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Harapan tentang sate kambing dan tidur siang di rumahnya hancur berkeping-keping layaknya kerupuk yang terinjak. Dunia seolah melambat di mata Lucy. Ia hanya menatap tumpukan map merah itu dengan pandangan kosong. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Lucy masih mematung. Menatap map itu seolah-olah itu adalah hantu yang paling menakutkan. Arman yang awalnya kembali menunduk, kini mendongak lagi. Ia mengerutkan kening melihat Lucy yang mendadak jadi patung di depan mejanya. Ia meletakkan pulpennya dan menatap Lucy dengan intens. Lucy, panggil Arman. Tidak ada jawaban. Lucy, Anda melamun. Arman sedikit memajukan tubuhnya, mencoba menangkap arah pandangan mata Lucy yang masih kosong. Apa ada yang salah dengan tugas baru ini? Lucy mengerjapkan mata berkali-kali. Akhirnya jiwanya kembali ke tubuh. Ia menatap Arman dengan tatapan antara ingin menangis dan ingin menggigit pria itu. Besok sore, Pak, tanya Lucy dengan suara yang sedikit bergetar karena menahan emosi. Iya, kenapa? Apa terlalu lama? Tanya Arman dengan wajah tanpa dosa. Seolah-olah memberikan tugas raksasa dalam waktu 24 jam adalah hal yang normal di dunia ini. Lucy hanya bisa membatin dalam hati. Ini orang, benar-benar tidak punya jantung ya. Langkah Lucy keluar dari ruangan Arman terasa lebih berat dari biasanya. Sepanjang jalan menuju kubikelnya, ia berkomat-kamit, menyumpah serapah dalam hati dengan berbagai jenis nama makanan yang gagal ia santap hari ini. Dasar bos diktator, dia pikir aku ini kalkulator bernyawa. Awas saja kalau dia minta revisi. Akan kucampur kopinya dengan bon cabai level 30. Malam pun jatuh menyelimuti rumah sakit. Arman, yang sudah bersiap pulang dengan tas kerja di tangan, melewati ruangan keuangan. Melalui kaca transparan, ia melihat Lucy masih berkutat di depan layar monitor yang cahayanya memantul di kacamata wanita itu. Arman sempat berhenti sejenak, menatap Lucy dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Namun sedetik kemudian ia membuang muka dan terus melangkah pergi tanpa sepatah kata pun.
Seolah-olah, kerja keras Lucy adalah hal yang memang sudah semestinya. Keesokan harinya, tepat pukul 9 pagi, Lucy berdiri di depan meja Arman. Kali ini wajahnya tampak lebih pucat, namun tatapannya tetap tajam. Ia meletakkan laporan proyeksi 5 tahun itu dengan suara yang lebih pelan. Tenaga dan semangatnya sudah terkuras habis. Selesai, Pak. Proyeksi laba rugi, analisis pajak, dan skenario terburuk untuk cabang baru, ujar Lucy singkat. Arman menarik laporan itu, membukanya perlahan, dan mulai membolak-balik halaman. Coba saya lihat bagian investasinya. Baru saja Arman membuka mulut untuk memberikan komentar atau, mungkin, tugas tambahan lainnya. Lucy langsung memotong. Mohon maaf, Pak, sela Lucy dengan suara tenang namun tegas. Sebelum Bapak memberikan tugas baru, atau hadiah, map merah lainnya, saya ingin minta izin. Saya butuh istirahat. Otak saya sudah tidak bisa membedakan mana angka 0 dan mana telur dadar sekarang. Lucy menatap Arman tanpa rasa takut. Ia benar-benar sudah di titik jenuh. Ia butuh tidur, butuh makan dengan tenang, dan yang paling penting, butuh menjauh dari wajah tampan tapi menyebalkan milik bosnya ini. Arman terdiam. Ia menutup laporan itu kembali. Matanya menatap Lucy yang terlihat sangat kelelahan namun tetap keras kepala. Bukannya merasa bersalah atau memberikan kata-kata penyemangat, Arman hanya mendengus pendek, suara yang antara mengejek atau mungkin sekadar mengiyakan. 1 jam, ucap Arman dingin tanpa menatapnya. Ambil waktu 1 jam untuk makan. Setelah itu, saya ingin Anda ikut saya meninjau lokasi cabang baru. Lucy memutar bola matanya. Hanya 1 jam, dan setelah itu kerja lagi. Benar-benar keterlaluan. Perjalanan yang tidak terencana. 1 jam yang diberikan Arman benar-benar tidak cukup. Lucy hanya sempat menelan beberapa suap nasi bungkus sebelum dipanggil kembali. Alhasil, ia menyelipkan sebungkus besar keripik singkong pedas dan beberapa batang coklat ke dalam tas kerjanya sebagai amunisi darurat. Di dalam mobil sedan mewah milik Arman, Lucy awalnya mencoba tetap terjaga. Ia mengeluarkan keripik singkongnya perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara berisik saat mengunyah. Namun, aroma kabin mobil yang sejuk, jok kulit yang empuk, dan rasa lelah yang menumpuk selama berhari-hari adalah kombinasi maut. Baru 5 menit mengunyah, kepala Lucy mulai miring ke samping, dan dalam sekejap, ia sudah berkelana di alam mimpi, tertidur sangat pulas dengan tangan masih memegang bungkus keripik. Arman melirik ke samping, mendengus pelan melihat bawahannya itu tertidur bahkan sebelum mereka keluar dari area rumah sakit. Namun, ia tidak membangunkan Lucy. Ia justru mengecilkan volume radio dan mengatur suhu AC agar tidak terlalu dingin. Tiba-tiba, ponsel Arman bergetar. Sopir pribadinya mengabarkan bahwa ia harus pulang karena sakit mendadak. Arman menghela napas. Ia harus menjemput Alika dan Jojo sendiri. Di depan gerbang sekolah internasional yang megah, 2 anak kecil itu sudah menunggu. Begitu mobil mewah itu berhenti, Jojo langsung berlari dan membuka pintu belakang, diikuti Alika. Papa, kok papa yang jemput? Ucapan Jojo terhenti seketika. Matanya membelalak melihat seorang wanita tertidur pulas di kursi depan dengan posisi mulut sedikit terbuka. Alika yang masuk dari sisi lain juga ikut tertegun. Pak, itu Kak Lucy, kan? Bisik Alika sambil menunjuk ke arah kursi penumpang depan. Dia kenapa? Pingsan karena papa kasih tugas banyak ya? Jojo mendekat, memperhatikan Lucy dengan rasa ingin tahu yang besar. Lihat, Kak Lucy tidur sambil pegang keripik. Hahaha, lucu sekali. Diam. Jojo, tegur Arman dengan suara rendah sambil menoleh ke belakang. Jangan berisik, biarkan dia tidur. Dia sudah bekerja sangat keras. Jojo menahan tawa, tapi matanya tidak lepas dari bungkusan keripik di pangkuan Lucy. Pak, Kak Lucy kelihatan sangat nyenyak. Boleh Jojo minta keripiknya sedikit? Jojo lapar abis olahraga. Arman hanya bisa memijat pangkal hidungnya, merasa situasi ini semakin di luar kendali. Di depannya ada manajer keuangan yang tidur seperti orang pingsan, dan di belakangnya ada anak-anaknya yang mulai nakal. Tepat saat itu, mobil melewati gundukan jalan yang cukup keras. Tubuh Lucy terguncang, membuat kepalanya terantuk jendela dengan bunyi duk yang cukup keras. Aduh,
Lucy tersentak bangun. Matanya mengerjap bingung. Hal pertama yang ia lihat adalah dua pasang mata anak-anak yang menatapnya dari kursi belakang dengan ekspresi menahan tawa. Lucy mematung. Ia menoleh ke arah Arman yang sedang fokus menyetir, lalu kembali melihat ke belakang. Hai, sapa Lucy canggung dengan suara serak khas orang bangun tidur. Sementara tangannya secara refleks menyembunyikan bungkus keripik singkongnya ke bawah kursi. Jojo memang anak yang energik. Sepanjang perjalanan, ia menghujani Lucy dengan pertanyaan tanpa henti. Kak Lucy, kenapa keripiknya warna merah? Pedas ya, Kak Lucy kerjanya hitung uang terus. Apa Kak Lucy punya gudang uang seperti Paman Gober? Lucy menjawab dengan canggung. Sesekali melirik Arman yang tetap fokus menyetir. Iya, Jo. Merah itu pedas. Dan tidak, kakak tidak punya gudang uang. Kakak cuma mencatat uang orang lain. Bukan punya kakak sendiri. Tapi Kak Lucy suka makan, kan? Kata papa. Kak Lucy pahlawan rumah sakit karena makannya banyak jadi otaknya encer. Seru Jojo polos. Lucy hampir tersedak ludahnya sendiri mendengar teori Arman tentang dirinya. Ia melirik bosnya itu. Tapi Arman hanya berdeham pelan tanpa menoleh. Meski sudut bibirnya sedikit terangkat. Alika, yang sedari tadi hanya menatap keluar jendela dengan tatapan kosong, tiba-tiba menoleh ketika mendengar Lucy bergumam kecil tentang keinginannya pulang dan memasak sesuatu. Kak Lucy bisa masak? Tanya Alika pendek. Suaranya kecil dan datar. Lucy menoleh ke belakang, menatap gadis remaja yang tampak menutup diri itu. Bisa. Dikit-dikit. Masak yang gampang-gampang saja. Seperti mie goreng pakai telur atau nasi goreng gila. Tapi kalau lagi malas, aku biasanya bikin comfort food paling enak. Apa itu? Alika bertanya lagi. Kali ini tubuhnya sedikit condong ke depan. Sup jagung krim dengan banyak susu dan keju. Jawab Lucy dengan mata berbinar saat membayangkan makanan. Rasanya seperti dipeluk dari dalam perut. Sangat tenang. Apalagi kalau kita lagi sedih atau capek. Mendengar itu, Alika terdiam sejenak. Mama, dulu sering buatkan itu kalau aku tidak bisa tidur. Bisiknya sangat pelan. Suasana mobil mendadak senyap. Arman mencengkeram kemudi lebih erat. Ia sangat terkejut. Sejak istrinya meninggal, Alika hampir tidak pernah menyebut tentang ibunya secara sukarela. Apalagi membicarakan kenangan kecil seperti itu kepada orang asing. Oh ya, Lucy menjawab dengan nada yang tetap santai. Mencoba tidak membuat Alika merasa tertekan. Berarti mamamu punya selera yang hebat. Sup jagung itu memang obat paling manjur buat hati yang lagi mendung. Alika menatap Lucy dengan tatapan yang lebih lembut. Boleh aku minta resepnya kapan-kapan? Atau, Kak Lucy mau ajari aku? Arman hampir saja menginjak rem mendadak karena kaget. Ia melirik melalui spion tengah. Menatap putri sulungnya yang biasanya sangat tertutup kini menawarkan sebuah interaksi. Arman menelan ludah. Ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Namun ia tetap memilih untuk diam dan mendengarkan. Lucy, dengan sifat cueknya yang justru membuat segalanya terasa natural, hanya tersenyum lebar. Tentu saja, tapi syaratnya satu. Kamu harus bantu makan. Karena aku nggak mau cuci piring sendirian. Jojo bersorak. Sementara Alika memberikan senyum tipis. Senyum pertama yang Arman lihat di wajah putrinya selama berbulan-bulan. Arman menyadari satu hal, Lucy, dengan segala kekonyolannya tentang makanan, mungkin adalah kepingan puzzle yang selama ini hilang di keluarganya yang kaku. Penutup bab. Mereka sampai di lokasi peninjauan. Lucy turun dari mobil dengan perasaan lebih ringan, meski ia masih kesal dengan tugas-tugas Arman. Sementara itu, Arman turun dengan pikiran yang sudah berubah total tentang manajer keuangannya itu. Proses peninjauan lokasi berjalan lancar, meskipun Lucy harus menahan perutnya yang terus berbunyi di tengah penjelasan teknis tentang instalasi pipa dan tata letak ruang laboratorium. Ketika matahari mulai terbenam di cakrawala, Arman menutup map laporannya dan melirik Lucy. Sudah sore, karena Anda sudah lembur berhari-hari dan ikut saya sampai ke sini, saya akan mentraktir makan malam. Kalian mau makan apa? Tanya Arman sambil menoleh ke arah Alika dan Jojo yang sedang bersandar di mobil. Belum sempat anak-anak menjawab, Lucy sudah menyambar. All you can eat. Yang ada daging sapi premium sepuasnya.
Lucy menjawab begitu cepat sampai-sampai ia harus mengusap sudut bibirnya yang hampir meneteskan air liur. Matanya berbinar seperti anak kecil yang baru saja melihat toko mainan. Hore, makan daging, seru Jojo sambil melompat kegirangan. Alika pun mengangguk setuju dengan mata yang tampak lebih hidup. Sesampainya di restoran, suasana menjadi riuh. Begitu pelayan menyalakan panggangan, Lucy langsung menunjukkan keahliannya. Ia mengambil piring demi piring berisi daging wagyu dan sirloin seolah-olah sedang menimbun persediaan untuk musim dingin. Dengarkan baik-baik, ujar Lucy pada Jojo dan Alika dengan nada serius seolah sedang menjelaskan laporan keuangan. Daging jangan ditaruh terlalu lama. Cukup 10 detik tiap sisi supaya jusnya tidak hilang. Alika, kamu bagian membalik. Jojo kamu bagian menaruh daging baru. Dan aku bagian memastikan tidak ada daging yang gosong. Siap, Kapten Lucy, seru Jojo semangat. Ketiganya sibuk di depan panggangan. Alika mulai tertawa saat Jojo hampir menjatuhkan dagingnya. Sementara Lucy dengan cekatan menyelamatkan potongan daging itu dan langsung memasukkannya ke mulutnya sendiri dengan wajah penuh kemenangan. Arman duduk di seberang mereka, hanya bisa tertegun. Ia memegang sumpitnya tapi belum sempat mengambil apapun karena ia terlalu sibuk memperhatikan pemandangan di depannya. Alika, yang biasanya makan seperti burung, sedikit dan malas-malasan, kini sibuk memanggang dan sesekali menyuapi adiknya. Lucy benar-benar mencairkan kekakuan anak-anaknya. Namun, melihat cara Lucy makan dengan pipi menggembung dan ekspresi yang begitu bahagia, Arman tidak bisa menahan pikirannya. Dia ini benar-benar manajer keuangan yang hebat itu. Kenapa kalau sedang di depan makanan, dia jadi lebih kekanak-kanakan daripada Jojo? Pikir Arman heran. Namun, di balik keheranan itu, Arman merasa dadanya terasa penuh. Kesepian yang selama ini menghuni rumahnya seolah memudar hanya karena kehadiran satu wanita cuek yang sedang asyik bertarung dengan tumpukan daging. Pak Arman, ayo makan. Nanti dagingnya saya habiskan semua. Jangan menyesal ya, seru Lucy sambil menyodorkan sepotong daging yang sudah matang sempurna ke arah piring Arman. Arman terdiam sejenak. Lalu perlahan ia mulai tersenyum. Senyum tulus yang sampai ke matanya. Tinggalkan sedikit untuk saya, Lucy. Saya yang bayar tagihannya. Ingat, malam itu, di antara uap panggangan dan tawa anak-anak, Lucy bukan lagi sekadar karyawan bagi Arman. Dan bagi Lucy, Arman bukan lagi sekadar bos yang menyebalkan. Setidaknya, sampai tagihan kartu kredit untuk makan malam itu keluar besok pagi. Suasana riuh di meja makan tiba-tiba terhenti oleh sebuah suara melengking yang terdengar sangat berwibawa namun ceria. Zhao Lucy, ya ampun. Itu benar-benar kamu, Lucy, yang mulutnya masih penuh dengan daging, menoleh dengan kaku. Di depannya berdiri seorang wanita parubaya yang tampak sangat elegan dengan setelan blazer sutra dan tas branded. Bibi, Lucy menelan dagingnya dengan susah payah. Arman langsung mengenali wanita itu. Dia adalah Nyonya Zhao, CEO dari sebuah perusahaan logistik internasional yang pernah bekerja sama dengan rumah sakitnya. Arman segera berdiri dan memberikan anggukan hormat. Nyonya Zhao, senang bertemu Anda di sini. Bibi Lucy tampak terkejut melihat Arman. Oh, Tuan Arman, jadi, ponakan saya yang sulit sekali diajak makan mewah ini akhirnya mau keluar bersama pria. Dan itu adalah Anda. Bibi Lucy tertawa kecil. Menatap Lucy dengan tatapan penuh arti yang membuat Lucy merasa ingin menghilang ke bawah meja. Setelah berbincang singkat dan saling bertukar kartu nama, Bibi Lucy pamit untuk bergabung dengan rekan bisnisnya. Suasana di meja menjadi sedikit sunyi. Jojo dan Alika hanya melihat dengan bingung. Sementara Arman duduk kembali. Matanya menatap Lucy dengan intens. Nyonya Zhao tadi, Anda punya hubungan apa dengannya? Tanya Arman penasaran. Lucy kembali mengambil sumpitnya. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dia adik bungsu ayah saya. Kenapa? Arman mengernyitkan dahi. Pikirannya langsung bekerja cepat menyusun silsilah keluarga tersebut. Tunggu, kalau dia bibi Anda, berarti Anda adalah cucu dari Tuan Zhao, pemilik Zhao Group. Maksud Bapak, kakek Zhao. Lucy menjawab santai sambil mencelupkan daging ke dalam saus. Iya, dia kakek saya. Tapi dia orangnya galak kalau saya salah hitung uang jajan. Makanya saya lebih suka kerja di rumah sakit Bapak.
Arman tertegun. Ia meletakkan sumpitnya. Lucy, kakek Anda adalah orang terkaya nomor 1 di negara ini. Kenapa cucu seorang konglomerat seperti Anda rela lembur sampai pagi, dimarahi bos setiap hari, dan bahkan tidur di sofa kantor hanya untuk gaji manajer keuangan? Lucy berhenti mengunyah. Ia menatap Arman dengan tatapan cueknya yang khas. Karena saya suka uang hasil kerja sendiri, Pak. Uang kakek itu punya kakek. Kalau saya mau makan daging sepuasnya pakai uang dia, saya harus dengar ceramahnya selama 3 jam. Lebih enak pakai uang gaji dari Bapak, meskipun Bapak pelit kasih waktu istirahat. Arman tidak tahu harus merespons apa. Ia merasa sedikit bodoh karena selama ini menganggap Lucy sebagai gadis sederhana yang butuh pekerjaan. Ternyata, ia sedang mempekerjakan seorang pewaris tahta bisnis raksasa yang lebih memilih berperang dengan laporan keuangan rumah sakit daripada hidup mewah di istana kakeknya. Papa, kenapa wajah Papa jadi aneh begitu? Tanya Jojo sambil menarik-narik ujung jas Arman. Arman hanya menghela napas panjang, menatap Lucy yang kini sudah kembali asyik membakar daging ronde berikutnya. Tidak apa-apa, Jojo. Papa hanya baru sadar kalau pahlawan rumah sakit kita ini ternyata lebih hebat dari yang Papa bayangkan. Bab 3. Jamuan yang menjerat. Hotel berbintang 5 itu tampak lebih megah dari biasanya. Lucy melangkah dengan perasaan dongkol. Ia mengenakan gaun formal yang dipaksakan oleh kakek Zhao. Sangat berbeda dengan kemeja kantor atau kaos santainya. Jika bukan karena ancaman kakeknya yang akan menyita koleksi kartu kuliner eksklusifnya, Lucy tidak akan mau hadir. Namun, langkah Lucy terhenti saat memasuki ruang VIP. Di ujung meja panjang, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Arman. Kak Lucy. Sebelum Lucy sempat mencerna keadaan, tubuhnya hampir terhuyung karena diterjang pelukan Jojo. Di belakangnya, Alika menyusul dengan wajah yang seketika cerah. Kak Lucy datang juga, tanya Alika lembut. Orang tua Arman yang duduk di sana terbelalak. Mereka menatap putra mereka, lalu menatap cucu-cucu mereka yang tampak sangat akrab dengan wanita muda asing itu. Arman. Siapa dia? Bisik ibunya heran. Suasana mendingin saat kakek Zhao dan kakek Arman, Tuan Wijaya, saling melempar tawa penuh rahasia. Sudah saatnya kita bicara serius, ujar Tuan Wijaya sambil mengetukkan sendok ke gelas kristalnya. Arman, Lucy, kami berdua sudah sepakat. Hubungan bisnis keluarga kita harus diperkuat dengan ikatan yang lebih abadi. Kami memutuskan untuk menjodohkan kalian berdua. Brak, Lucy hampir saja menjatuhkan sendok peraknya. Kepalanya mendongak. Matanya membelalak lebar menatap kakek Zhao. Dalam hatinya, ia sedang memaki dengan segala nama makanan pedas yang bisa ia ingat. Perjodohan, di abad ke-21. Yang benar saja, Jojo bertepuk tangan riang. Hore, jadi Kak Lucy akan jadi mama baru Jojo. Serunya polos. Namun, Alika justru terdiam. Gadis remaja itu menatap Lucy dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa senang karena ia menyukai Lucy. Tapi juga ada rasa takut akan perubahan besar dalam keluarganya. Arman terpaku di kursinya. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Ia menatap Lucy, lalu menatap kakeknya. Kek, ini tidak bisa diputuskan sepihak. Protes Arman pelan namun tajam. Lucy ingin sekali berdiri dan berteriak. Tidak, tapi ia melihat tatapan tajam kakek Zhao yang seolah berkata, satu kata bantahan. Dan kau akan kehilangan kebebasanmu di rumah sakit. Lucy akhirnya hanya bisa diam membisu. Ia menundukkan kepala sangat dalam, menatap taplak meja putih bersih itu dengan tangan yang terkepal di bawah meja. Ia merasa terjebak. Di satu sisi, ada harga dirinya sebagai wanita mandiri. Di sisi lain ada anak-anak yang menatapnya dengan penuh harap. Dan di depannya ada Arman, pria yang selama ini ia maki di kantor. Tapi kini mungkin akan menjadi suaminya. Suasana makan malam yang mewah itu seketika terasa menyesakkan bagi Lucy. Makanan paling enak di dunia pun rasanya akan hambar di lidahnya saat ini. Sisi lain sang pewaris. Suasana tempat parkir hotel yang dingin dan remang-remang menjadi saksi bisu pecahnya ketegangan. Arman, yang baru saja memasukkan Jojo dan Alika ke dalam mobil, bermaksud mengambil jasnya yang tertinggal di lobi. Namun, langkahnya terhenti di balik pilar besar saat mendengar suara yang sangat ia kenali.
Itu suara Lucy. Tapi tidak dengan nada datar atau santai seperti biasanya. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Kek, ini sudah keterlaluan. Lucy berdiri di depan mobil limusin hitam milik kakeknya. Gaun mewahnya seolah mencekik lehernya sendiri. Kakek menjanjikan kebebasan kalau Lucy bisa membuktikan diri di luar. Lucy sudah melakukannya. Lucy bekerja keras, lembur sampai pagi, tanpa bantuan nama besar Zhao. Kakek Zhao berdiri tegak. Tongkat kayunya mengetuk lantai beton dengan bunyi yang mengancam. Dan menurutmu itu cukup, bekerja sebagai akuntan di rumah sakit kecil milik rekan kakek. Lucy, kau adalah darah Zhao. Kebebasanmu itu ada batasnya, tapi bukan dengan cara dijual seperti ini. Kek, suara Lucy meninggi. Matanya berkaca-kaca. Lucy bahkan belum terpikir untuk menikah. Apalagi dengan Arman. Dia itu orang yang sama sekali tidak Lucy kenal secara pribadi. Dia hanya bos Lucy. Kenal atau tidak, itu urusan belakangan. Kakek Zhao menyela dengan suara berat yang menggelegar. Selama ini kakek membiarkanmu tinggal di apartemen kecil, makan di kedai pamanmu yang kumuh, dan bekerja seperti buruh. Kakek diam karena kakek pikir kau akan sadar. Tapi sekarang, kau harus membayar kebebasan itu dengan mengikuti keinginan kakek. Ini untuk masa depan Zhao Group. Lucy terdiam. Napasnya memburu. Berarti selama ini kebebasan Lucy hanya pinjaman yang harus dibayar dengan harga diri Lucy. Jangan dramatis, Lucy, balas kakek Zhao ketus sebelum masuk ke dalam mobilnya. Persiapkan dirimu, minggu depan acara pertunangan akan diumumkan. Jangan permalukan kakek. Pintu mobil tertutup rapat, meninggalkan Lucy sendirian di tengah area parkir yang luas. Bahunya yang tegang perlahan merosot. Ia menunduk, menatap sepatu hak tingginya yang terasa sangat menyakitkan. Arman, yang sedari tadi berdiri di balik pilar, merasa hatinya mencelos. Ia baru saja mendengar pengakuan bahwa Lucy sangat membenci ide pernikahan ini. Ada rasa perih yang aneh saat mendengar Lucy menyebutnya sebagai orang yang tidak dikenal, dan hanya sekadar bos. Arman ragu. Apakah ia harus keluar dan menenangkan Lucy, atau berpura-pura tidak tahu? Namun, saat ia melihat Lucy mengusap matanya dengan kasar dan kembali menegakkan punggungnya, mencoba kembali menjadi Lucy yang kuat dan cuek, Arman tahu bahwa wanita ini sedang memikul beban yang sama beratnya dengan dirinya. Arman melangkah keluar dari kegelapan. Lucy, panggilnya pelan. Lucy tersentak. Ia berbalik dengan cepat, mencoba menyembunyikan wajahnya yang sembab. Pak Arman, sejak kapan di situ? Lucy, tunggu. Arman mencoba meraih lengan Lucy, namun wanita itu menghindar dengan gerakan cepat. Saya mau pulang, Pak. Permisi. Potong Lucy cepat. Suaranya serak. Ia berusaha keras menahan isak tangis yang mulai mendesak keluar. Ia berjalan cepat menuju area taksi, tidak peduli lagi pada keanggunan gaunnya atau rasa sakit di kakinya. Arman tidak menyerah. Ia mengejar Lucy hingga ke trotoar depan hotel. Lucy, ini sudah larut. Biar saya antar. Berbahaya bagi wanita sendirian malam-malam dengan keadaan seperti ini. Saya bisa jaga diri saya sendiri, seru Lucy sambil berbalik. Saat itulah Arman tertegun. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang, ia melihat wajah Lucy yang sudah basah oleh air mata. Mata yang biasanya terlihat cuek dan tajam itu kini tampak hancur. Lucy tidak lagi bicara. Ia hanya berdiri di sana dengan bahu yang bergetar, membiarkan air matanya mengalir tanpa suara. Arman membeku. Ia tidak pernah pandai menangani wanita yang menangis, apalagi wanita setangguh Lucy. Ia ingin mendekat, namun ia tahu Lucy sedang membangun benteng yang sangat tinggi di sekelilingnya. Lucy, dengarkan saya, ujar Arman dengan nada bicara yang jauh lebih lembut dari biasanya. Saya tahu ini tidak adil untukmu. Saya juga tidak mengharapkan ini terjadi. Lucy masih diam, menatap aspal dengan pandangan kosong. Kalau memang tidak ada jalan keluar dari keinginan kakek kita. Arman menjeda kalimatnya, menarik napas panjang. Kita bisa menjalani ini sebagai formalitas. Saya tidak akan menuntut apapun darimu. Kita jalani hidup masing-masing. Dan jika suatu saat nanti situasinya sudah aman bagi posisi kamu di keluarga Zhao, saya akan setuju jika kamu ingin bercerai. Saya tidak akan menahanmu. Lucy perlahan mengangkat wajahnya.
Ia menatap Arman dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa terima kasih yang tipis dan keputusasaan yang mendalam. Kata cerai yang diucapkan Arman seharusnya terdengar melegakan. Tapi entah kenapa, justru membuat hati Lucy terasa sedikit lebih berat. Lucy tidak menjawab. Ia hanya menghapus air matanya dengan punggung tangan. Lalu tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan masuk ke dalam taksi yang baru saja berhenti di depannya. Arman berdiri mematung di pinggir jalan, menatap lampu belakang taksi yang perlahan menjauh dan hilang di tengah kemacetan kota. Ia merasa telah memberikan solusi terbaik, namun hatinya tidak merasa tenang sama sekali. Di dalam mobilnya sendiri, kedua anaknya sedang menunggu, tidak tahu bahwa masa depan mereka baru saja dikaitkan dengan seorang wanita yang sedang menangis di dalam taksi. Bab 4. Badai di koridor rumah sakit. Pagi itu, Rumah Sakit Harapan Bangsa tidak seperti biasanya. Berita di koran bisnis dan unggahan akun gosip media sosial telah meledakkan bom. Pewaris Zhao Group bertunangan dengan Direktur Utama RS Harapan Bangsa. Lucy baru saja melangkah masuk ke lobi ketika ia menyadari atmosfer telah berubah. Tidak ada lagi sapaan santai, "Pagi, Mbak Luz," dari Satpam. Yang ada hanyalah bisikan-bisikan tertahan dan tatapan mata yang mengikuti setiap langkahnya. Begitu ia sampai di Departemen Keuangan, kerumunan staf sudah menunggunya. "Lucy, ya ampun. Jadi selama ini kamu itu cucu kakek Zhao," seru Sari, rekan kerjanya, dengan wajah tidak percaya. Pantas saja laporannya selalu sempurna. Ternyata didikan konglomerat. Timpal yang lain. Namun, tidak semua suara terdengar ramah. Di sudut ruangan, sekelompok staf yang merasa tersingi mulai berbisik cukup keras untuk didengar. "Wah, pintar sekali ya mainnya. Pura-pura jadi akuntan biasa supaya bisa menggaet Pak Direktur. Strategi yang hebat untuk naik jabatan." Lucy terdiam membeku di depan mejanya. Wajahnya pucat. Ia merasa seperti hewan di dalam kebun binatang yang sedang dipamerkan. Tangannya gemetar saat ia meletakkan tasnya. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia langsung masuk ke ruang pribadinya dan mengunci pintu dari dalam. Ia menyandarkan punggungnya di pintu, mencoba mengatur napas. Di luar, suara ketukan pintu dan rentetan pertanyaan masih terdengar. Lucy menutup telinganya. Ia benci ini. Ia benci perhatian ini. Dan ia benci bagaimana semua pencapaian kerjanya selama ini seolah-olah hilang hanya karena status pertunangannya. Sementara itu, di lantai atas, Arman berdiri di balik jendela besar ruangannya yang menghadap ke area parkir. Ia memegang secangkir kopi yang sudah mendingin. Matanya menatap ke bawah, seolah bisa menembus dinding dan melihat Lucy yang sedang terpojok di ruangannya. Arman menghela napas panjang. Ia melihat sekretarisnya masuk dengan wajah tegang, membawa tumpukan dokumen yang harus ditandatangani. Namun sang sekretaris bahkan tidak berani menatap mata Arman. Di rumah sakit ini, semua orang takut pada Arman, sehingga tidak ada yang berani bertanya langsung padanya. Akibatnya, semua rasa penasaran dan nyinyiran itu tumpah kepada Lucy. "Bapak ingin saya memanggil keamanan untuk membubarkan kerumunan di Departemen Keuangan?" tanya sekretarisnya ragu-ragu. Arman terdiam sejenak. "Tidak perlu, itu justru akan membuat gosipnya semakin liar." Ia meletakkan kopinya, siapkan mobil, dan belikan paket makan siang paling mewah dari restoran bawah. "Pastikan ada paha ayam goreng ekstra." "Untuk Bapak, bukan," ujar Arman singkat sambil mengambil jasnya. "Untuk seseorang yang sedang butuh energi untuk menghadapi dunia." Arman melangkah keluar. Ia tahu Lucy mungkin akan memaki-makinya saat melihat wajahnya. Tapi ia tidak bisa membiarkan Lucy menghadapi badai ini sendirian. Meskipun pernikahan ini adalah formalitas, ia merasa punya tanggung jawab untuk melindungi akuntan kesayangannya. Itu dari serangan lidah rekan-rekan mereka. Lucy menarik napas panjang, menatap layar monitornya yang penuh dengan barisan angka. Meskipun di luar ruangannya suasana masih terasa panas oleh gosip, ia memilih untuk menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Baginya, angka adalah satu-satunya hal yang logis saat ini. Ketukan di pintu membuyarkan konsentrasinya. Sekretaris Arman masuk dengan sebuah kotak makan mewah yang aromanya sangat menggoda, aroma ayam goreng rempah yang khas. "Mbak Lucy, ini ada paket makan siang dari Pak Arman," ujar sekretaris itu dengan suara pelan, mencoba sesopan mungkin.
Lucy hanya diam. Ia menatap kotak itu selama beberapa detik tanpa ekspresi. Taruh saja di sana. Terima kasih. Jawabnya datar tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. Setelah sekretaris itu keluar, Lucy menyandarkan punggungnya. Perutnya lapar, tapi hatinya terasa penuh. Ia tahu ini adalah cara Arman meminta maaf atau mungkin sekadar memberi dukungan tanpa harus bicara. Lucy pun akhirnya membuka kotak itu dan makan dalam diam di ruangannya yang terkunci. Ia makan dengan lahap, seperti biasanya. Seolah-olah setiap gigitan ayam itu adalah caranya memakan semua masalah yang ada. Di sisi lain, Arman menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang tegas. Sepanjang hari, ia berkeliling rumah sakit dengan wajah sedingin es. Setiap kali ia melewati sekumpulan staf yang sedang berbisik, mereka langsung bubar dan berpura-pura sibuk. Arman tidak memberikan pernyataan apapun. Tidak ada pengumuman romantis. Tidak ada pembelaan publik. Baginya, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa adalah cara terbaik untuk melindungi Lucy. Jika ia terlalu menunjukkan perhatian, orang-orang akan semakin yakin bahwa Lucy hanya memanfaatkan keadaan. Sore harinya, mereka sempat berpapasan di lorong menuju parkiran. Orang-orang di sekitar menahan napas, menanti adegan drama atau interaksi manis antara pasangan tunangan baru ini. Namun, Arman hanya berjalan lurus. Saat jarak mereka dekat, ia hanya mengangguk singkat, anggukan formal yang biasa ia berikan pada manajer lainnya. Laporan audit cabang sudah saya terima, Lucy. Kerja bagus, ucap Arman tanpa menghentikan langkahnya. Lucy pun hanya mengangguk pendek. Terima kasih, Pak. Permisi. Mereka melewati satu sama lain begitu saja. Tidak ada sentuhan. Tidak ada kerlingan mata. Staf yang melihat itu merasa bingung. Apakah mereka benar-benar bertunangan? Kenapa dingin sekali? Hanya Arman yang tahu bahwa saat berpapasan tadi, ia sempat melihat noda kecil saus di ujung bibir Lucy. Tanda bahwa wanita itu sudah menghabiskan paket makan siang darinya. Dan hanya Lucy yang tahu bahwa di balik wajah dingin Arman, pria itu sengaja berjalan sedikit lebih lambat untuk memastikan Lucy tidak sedang diganggu oleh siapapun di lorong itu. Bab 5. Janji di bangsal putih. Bau antiseptik yang tajam biasanya terasa biasa bagi Lucy. Namun malam ini aroma itu terasa mencekik. Di dalam ruang ICU, kakek Arman terbaring lemah dengan berbagai kabel yang menempel di tubuhnya. Suara monitor jantung yang berbunyi teratur adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan. Tuan Wijaya perlahan membuka matanya, menatap Arman dan Lucy yang berdiri di sisi tempat tidurnya. Dengan suara yang sangat lemah, ia membisikkan satu permintaan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang masih memiliki hati. Kakek ingin melihat kalian bersumpah menjadi satu keluarga, sebelum mata ini tertutup. Arman mengepalkan tangannya di samping tubuh. Ia menoleh ke arah Lucy. Di lorong rumah sakit yang sepi beberapa saat kemudian, mereka berdiri berhadapan. Tidak ada bunga, tidak ada musik pengiring, dan tidak ada tamu undangan yang bersorak. Lucy masih mengenakan seragam akuntannya yang sedikit kusut karena belum pulang sejak pagi. Sementara Arman terlihat sangat kacau dengan dasi yang sudah dilonggarkan. Lucy, suara Arman terdengar berat di lorong yang sunyi itu. Saya tahu ini bukan pernikahan yang kamu impikan. Bahkan bukan pernikahan yang kita bicarakan di parkiran tempo hari. Tapi saya tidak bisa membiarkan kakek pergi dengan penyesalan. Lucy terdiam membeku. Ia menatap dinding putih rumah sakit, lalu menatap tangannya yang kosong. Pikirannya melayang pada kebebasan yang ia impikan, pada makanan-makanan enak yang ingin ia santap tanpa beban, dan pada masa depan yang kini berubah arah dalam hitungan detik. Lakukan saja, bisik Lucy akhirnya. Suaranya hampir tak terdengar, namun penuh ketegasan. Mari kita berikan ketenangan yang dia butuhkan. Seorang petugas dari KUA dan 2 orang saksi dari keluarga inti masuk ke dalam ruangan. Di hadapan kakek yang terbaring lemah, mereka tidak mengucapkan janji-janji manis tentang cinta abadi. Mereka hanya menandatangani selembar kertas, sebuah dokumen negara yang secara sah mengubah status mereka menjadi suami istri. Saat jari Lucy menyentuh pena dan menorehkan tanda tangannya, ia merasakan beban yang sangat besar jatuh ke pundaknya. Setelah selesai, Arman mengambil pena yang sama. Tak ada ciuman di dahi, tak ada pelukan hangat.
Hanya ada tatapan mata yang dalam di antara keduanya. Tatapan yang seolah berkata, mulai hari ini, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kakek Wijaya tersenyum tipis. Matanya perlahan terpejam dengan napas yang lebih tenang. Di luar ruangan, Jojo dan Alika menunggu dengan cemas. Saat pintu terbuka, Arman keluar dan menatap kedua anaknya. Jojo, Alika, mulai hari ini, Kak Lucy akan tinggal bersama kita, ujar Arman pelan. Jojo langsung memeluk pinggang Lucy, sementara Alika hanya berdiri diam, menatap Lucy dengan mata berkaca-kaca, seolah mencari perlindungan. Lucy, yang biasanya cuek dan hanya peduli pada angka serta makanan, perlahan mengulurkan tangannya, mengusap kepala Jojo dan memberikan anggukan kecil pada Alika. Malam itu, di sebuah rumah sakit yang menjadi saksi kerja kerasnya, Lucy tidak hanya menandatangani neraca keuangan, tetapi juga lembaran baru hidupnya yang penuh misteri. Suasana rumah sakit yang biasanya sibuk mendadak terasa mencekam bagi Arman dan Lucy. Tuan Wijaya, sang kakek, terbaring lemah di ruang VVIP setelah serangan jantung hebat yang hampir merenggut nyawanya. Di tengah napasnya yang tersengal, ia menggenggam tangan Arman dan Lucy, memohon agar keduanya segera meresmikan hubungan. Sebuah permintaan terakhir yang terdengar seperti perintah dari seseorang yang sedang diambang maut. Arman tidak punya pilihan. Sebagai cucu yang berbakti, ia tidak sanggup menggelengkan kepala. Namun, Lucy membeku. Ia melangkah keluar ke lorong rumah sakit, menatap dinding putih yang dingin dengan perasaan campur aduk. Lucy, panggil Arman yang menyusulnya ke koridor. Wajah pria itu tampak sangat lelah. Aku tidak bisa menolaknya. Tolong, kali ini saja. Lucy menoleh. Matanya yang biasa cuek kini terlihat setajam silet. Ia menarik napas panjang dan menatap Arman dengan saksama. Aku akan melakukannya, demi kakek. Tapi, Lucy menjeda kalimatnya. Suaranya merendah namun penuh penekanan. Aku menagih janjimu di parkiran hotel malam itu. Kita menikah hanya di atas kertas. Kita tetap menjalani hidup masing-masing secara terpisah. Tidak ada intervensi. Tidak ada kewajiban sebagai istri sungguhan. Kamu setuju? Arman terdiam sejenak. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya saat mendengar betapa gigihnya Lucy ingin menjaga jarak darinya. Namun, mengingat kondisi kakeknya di dalam sana, Arman akhirnya mengangguk. Ya, aku janji, kita tetap hidup masing-masing. Proses itu pun terjadi begitu cepat, tanpa pesta yang megah, tanpa gaun pengantin yang mewah, dan tanpa senyum bahagia. Di hadapan penghulu dan saksi yang terbatas, mereka hanya menandatangani surat nikah dan perjanjian pernikahan yang telah disiapkan secara kilat. Tidak ada tukar cincin yang romantis, hanya suara goresan pena di atas kertas yang secara sah mengubah status mereka. Setelah momen sakral yang terasa hambar itu selesai, Arman mendekati Lucy yang sedang merapikan tasnya. Lucy, soal malam ini, apakah kamu mau ke rumah dulu? Anak-anak mungkin, janji tetap janji. Pak Arman. Potong Lucy datar sembari menyampirkan tasnya di bahu. Tugas saya di sini sudah selesai. Kakek sudah tenang. Sekarang saya mau pulang ke rumah saya. Saya butuh tidur di kasur saya sendiri. Lucy berbalik dan berjalan menyusuri lorong rumah sakit tanpa menoleh lagi. Arman hanya berdiri mematung, menatap punggung istrinya, yang perlahan menghilang di balik pintu lift. Ada rasa lega karena keinginan kakeknya terpenuhi. Namun ada kekosongan aneh yang mulai merayap di hatinya. Lucy melangkah keluar dari rumah sakit, menghirup udara malam yang dingin. Di dalam taksi menuju rumahnya, ia hanya menatap surat nikah di tangannya dengan pandangan kosong. Malam ini ia menikah, tapi rasanya ia justru semakin merasa sendirian. Bab 6. Undangan di balik pintu direktur. Beberapa hari telah berlalu sejak akad nikah yang sunyi itu. Di kantor, segalanya tampak kembali normal, setidaknya di permukaan. Lucy tetap menjadi manajer keuangan yang sibuk dengan angka-angka, dan Arman tetap menjadi direktur yang dingin. Mereka bersikap seolah-olah surat nikah itu tidak pernah ada. Namun, ketenangan itu terusik saat siang hari. Alika tiba-tiba muncul di lobi kantor. Tanpa menunggu lama, ia langsung menuju lantai atas, ke ruangan ayahnya. Arman mendongak dari tumpukan berkasnya, terkejut melihat putrinya berdiri di sana dengan wajah gelisah. Alika,
Kenapa tidak bilang mau datang? Ada apa? Alika meremas tali tas sekolahnya. Pak, besok ada acara di sekolah. Mother and Daughter Day. Guru memintaku membawa. Mama, Arman tertegun. Ia tahu Alika biasanya melewatkan acara seperti ini atau datang hanya bersama pengasuhnya. Arman ragu sejenak, namun ia melihat harapan yang besar di mata putrinya. Dengan berat hati, ia menekan tombol interkom di mejanya. Sekretaris, panggilkan Lucy ke ruangan saya sekarang. Beberapa menit kemudian, Lucy masuk. Ia tampak santai dengan kemeja kerjanya. Namun langkahnya terhenti saat melihat Alika. Alika, ada apa? Alika langsung mendekati Lucy. Menarik ujung kemejanya pelan. Kak Lucy, besok ada acara ibu dan anak di sekolahku. Aku ingin Kak Lucy datang sebagai mamaku. Apa boleh? Arman menahan napas. Bersiap jika Lucy akan menolak karena janji mereka untuk hidup masing-masing. Ia hendak bicara. Lucy, kalau kamu keberatan, boleh. Potong Lucy cepat. Arman dan Alika sama-sama tertegun. Lucy berjongkok agar tingginya sejajar dengan Alika. Lalu ia tersenyum tipis, senyum tulus yang jarang ia perlihatkan. Jam berapa acaranya? Jangan lupa kirim lokasinya ke ponselku. Ya, wajah Alika seketika cerah. Ia langsung memeluk Lucy singkat sebelum berpamitan dengan riang. Terima kasih, Kak Lucy. Aku tunggu besok. Setelah Alika keluar, suasana ruangan menjadi canggung. Lucy berdiri dan kembali ke ekspresi datarnya. Arman berdeham pelan. Terima kasih, Lucy. Saya tidak menyangka kamu akan langsung setuju. Kalau kamu butuh kompensasi atau tidak perlu. Potong Lucy dingin. Ia membalikkan badan menuju pintu. Kalau untuk urusan anak-anak, aku masih bisa toleransi. Asal jangan harap ini jadi urusan asmara sungguhan antara kita. Gumam Lucy dalam hati sambil melangkah keluar. Ia lebih memilih menghadapi kerumunan ibu-ibu di sekolah daripada harus terjebak dalam percakapan serius tentang perasaan dengan bosnya sendiri. Bab 7. Singa betina di sekolah internasional. Di tengah kerumunan ibu-ibu sosialita yang sibuk memamerkan tas mewah dan riasan tebal, Lucy berdiri dengan kemeja kasual dan celana bahan. Tampak seperti anomali. Ia merasa kikuk saat beberapa ibu menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kak Lucy, jangan dipikirkan, bisik Alika sambil menggandeng tangan Lucy. Jadilah diri sendiri saja. Jangan ikut-ikutan jadi ibu-ibu rempong seperti mereka. Lucy tertawa kecil. Rasa canggungnya seketika hilang. Tenang saja, Al, urusan dapur. Biar aku yang pegang kendali. Saat lomba memasak dimulai, Lucy berubah menjadi sosok yang berbeda. Tangannya begitu cekatan memotong sayur dan mengatur api. Hasilnya, masakan Lucy menjadi juara pertama. Alika tersenyum sangat lebar. Sebuah kebanggaan yang jarang ia rasakan di sekolah. Namun, kebahagiaan itu terusik saat acara selesai. Di sudut koridor, Lucy melihat Alika dikerumuni oleh 3 siswi. Pemimpinnya, seorang anak perempuan yang tampak dominan, sedang mengejek Alika. Alika, jangan senang dulu. Paling itu tadi koki bayaran papa kamu, kan? Cetus anak itu sinis. Lucy melangkah maju, menghalangi pandangan anak itu. Maaf ya, Dik, saya masak pakai tangan saya sendiri. Bukan pakai uang. Ujar Lucy tenang namun dingin. Tiba-tiba, seorang wanita dengan pakaian sangat mewah datang. Ibu dari anak tersebut. Berani ya kamu memarahi anak saya? Anak saya cuma bicara jujur. Bicara jujur atau membuli? Balas Lucy meradang. Anak Anda perlu diajarkan sopan santun. Perdebatan memanas. Merasa terpojok dan malu karena beberapa orang tua lain mulai berbisik. Ibu itu tiba-tiba melayangkan tamparan keras ke pipi Lucy. Plak, suasana hening seketika. Lucy terpaku. Memegang pipinya yang terasa panas dan berdenyut. Namun, sebelum ibu itu bisa mencaci lebih lanjut, beberapa teman sekelas Alika maju. Tante bohong, anak tante memang sering nakal sama kami. Seru salah satu siswa. Suara dukungan mulai bermunculan dari murid-murid lain. Merasa sangat malu karena kedok anaknya terbongkar di depan publik. Ibu itu menarik anaknya dan pergi dengan terburu-buru. Sore harinya, mobil sedan hitam Arman berhenti di depan gerbang sekolah. Begitu pintu terbuka, Arman tertegun melihat pemandangan di depannya.
Alika menangis terisak sambil memeluk lengan Lucy. Sementara di pipi kiri Lucy terdapat bekas kemerahan yang sangat jelas berbentuk jari tangan. Arman keluar dari mobil dengan wajah yang langsung mengeras. Ada apa ini, Alika? Kenapa menangis? Lucy, pipimu. Alika menceritakan semuanya dengan terbata-bata. Tentang ejekan teman-temannya hingga tamparan yang diterima Lucy karena membelanya. Arman terdiam. Matanya menatap lekat pada pipi Lucy yang memerah. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuh. Ada kemarahan besar yang berkilat di matanya. Namun juga ada rasa bersalah yang amat dalam. Ia tidak menyangka bahwa keputusannya melibatkan Lucy justru membuat wanita itu terluka secara fisik demi melindungi putrinya. Siapa nama ibu itu? Tanya Arman dengan suara rendah yang sangat mengancam. Lucy, kenapa kamu diam saja? Lucy hanya menghela napas panjang. Menatap Arman dengan tatapan lelahnya yang khas. Sudahlah, Pak, yang penting Alika tidak apa-apa. Pipiku cuma butuh kompres air dingin dan mungkin satu porsi besar ayam geprek ekstra pedas untuk mengobati sakit hatinya. Mendengar itu, Arman tidak jadi marah-marah. Ia justru merasa dadanya sesak. Ia menarik napas dalam. Lalu dengan perlahan, ia mendekat dan membukakan pintu mobil untuk Lucy. Masuklah, kita beli ayam gepreknya sekarang. Dan setelah ini, saya yang akan mengurus masalah di sekolah itu. Bab 8. Murka Sang Direktur. Di dalam mobil, suasana terasa sangat dingin. Sedingin AC yang diarahkan Arman untuk membantu meredakan panas di pipi Lucy. Arman tidak banyak bicara, tapi sorot matanya yang tajam di spion tengah menunjukkan bahwa badai besar sedang disiapkan. Setelah memastikan Lucy dan Alika sampai di rumah dengan selamat, Arman tidak lantas beristirahat. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi asisten pribadinya serta kuasa hukum keluarga. Cari tahu siapa orang tua dari murid bernama Bianca di sekolah Alika. Saya ingin tahu bisnis apa yang dikelola suaminya. Dan pastikan besok pagi mereka sudah ada di ruangan saya. Keesokan harinya, sepasang suami istri, Ibu Mira yang menamparkan Lucy dan suaminya yang merupakan seorang pengusaha penyedia alat kesehatan, duduk gemetar di sofa ruang kerja Arman. Mereka awalnya sombong karena merasa punya posisi. Namun begitu menyadari siapa yang mereka hadapi, wajah mereka pucat pasi. Arman duduk di balik meja besarnya, melonggarkan dasi dengan perlahan, gerakan yang sangat mengintimidasi. Tuan Prakasa, suara Arman rendah namun berwibawa. Saya mendengar perusahaan Anda baru saja mengajukan kontrak pengadaan alat medis untuk seluruh jaringan rumah sakit saya. Benar. Pria itu mengangguk kaku. Benar, Pak Direktur. Kami berharap bisa bekerja sama. Kontrak itu saya batalkan hari ini juga. Potong Arman tanpa emosi. Dan saya pastikan, rekan-rekan saya di asosiasi rumah sakit akan mendengar laporan tentang etika keluarga Anda. Ibu Mira terbelalak. Tapi Pak, ini hanya masalah anak-anak di sekolah. Kenapa sampai ke bisnis? Arman berdiri, berjalan mendekat dan bersedekap. Ia menatap Ibu Mira dengan tatapan menghunus. Masalah anak-anak. Anak Anda membuli putri saya. Dan Anda berani melayangkan tangan pada istri saya. Istri saya, Zhao Lucy. Mendengar nama Zhao, suami wanita itu hampir terjatuh dari kursinya. Zhao, maksud Bapak, keluarga Zhao Group. Benar, jawab Arman dingin. Anda bukan hanya berurusan dengan saya, tapi Anda baru saja menghina cucu kesayangan Tuan Zhao konglomerat. Jadi, sebelum saya benar-benar menghancurkan sisa bisnis Anda, saya ingin permohonan maaf tertulis dan video pernyataan maaf di depan seluruh orang tua murid besok pagi. Jika tidak, bersiaplah mencari pekerjaan baru. Sore harinya, Arman pulang lebih awal. Ia membawa kotak obat dan sebungkus besar ayam geprek level tertinggi yang diminta Lucy kemarin. Lucy sedang duduk di teras belakang sambil menonton Jojo bermain bola saat Arman datang. Bekas tamparan itu sudah memudar menjadi warna keunguan yang samar. Sudah beres, ujar Arman sambil duduk di samping Lucy. Ia meletakkan ayam geprek itu di meja. Lucy menoleh, sedikit terkejut. Beres apa? Keluarga itu, mereka tidak akan mengganggu Alika lagi. Dan ibu itu, dia akan meminta maaf secara terbuka besok. Lucy terdiam, lalu mendengus kecil. Pak Arman terlalu berlebihan. Saya bisa membalasnya sendiri kalau mau. Arman tidak membantah.
Ia membuka kotak obat, mengambil krim pereda lebam. Lalu tanpa izin, ia mendekatkan tangannya ke wajah Lucy. Lucy sempat berjengit, namun ia membiarkan Arman mengoleskan krim itu dengan sangat lembut. Kamu terluka karena melindungi putriku, bisik Arman. Matanya menatap lekat pada mata Lucy. Dan sebagai suamimu, meskipun di atas kertas, tugas pertamaku adalah memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuhmu tanpa konsekuensi. Lucy tertegun, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia segera membuang muka, meraih bungkusan ayam gepreknya untuk menyembunyikan rasa canggung. Ya, terima kasih. Sekarang biarkan aku makan dengan tenang. Arman tersenyum tipis melihat Lucy yang kembali galak saat makan. Untuk pertama kalinya, Arman merasa bahwa pernikahan paksa ini mungkin adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Pesta ulang tahun Jojo berlangsung hangat. Lucy benar-benar menjadi bintang bagi anak-anak. Ia mengatur meja hidangan dengan penuh camilan favorit Jojo dan menemani mereka bermain hingga kelelahan. Setelah tamu-tamu kecil pulang dan rumah kembali tenang, Alika dan Jojo sudah tertidur pulas dengan senyum di wajah mereka. Lucy membereskan tasnya, bersiap untuk kembali ke apartemennya sendiri. Pak Arman, saya pulang dulu ya. Anak-anak sudah tidur, pamitnya. Arman, yang sedang berdiri di dekat mesin kopi, menoleh. Lucy, tunggu sebentar, temani saya minum kopi dulu. Udara di luar sedang dingin. Lucy sempat ragu, namun melihat gurat kelelahan sekaligus kebahagiaan di wajah Arman, ia akhirnya mengangguk dan duduk di kursi bar dapur. Sambil menyesap kopinya, Arman mulai bercerita. Suaranya rendah, terdengar lebih rapuh dari biasanya. Ia bercerita tentang betapa sulitnya Jojo saat pertama kali mulai sekolah tanpa seorang ibu yang mengantar. Atau bagaimana Alika yang dulunya ceria menjadi pendiam dan tertutup karena kehilangan sosok pelindung. Selama ini saya hanya fokus pada pekerjaan dan materi. Berpikir itu cukup untuk menambal lubang di hati mereka, ujar Arman pelan. Tapi melihat mereka tertawa lepas bersamamu hari ini, saya baru sadar apa yang benar-benar mereka rindukan. Lucy hanya mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan kesedihan sekaligus ketulusan dari setiap kata yang diucapkan Arman. Sisi cuek Lucy seolah mencair melihat sisi manusiawi pria yang biasanya kaku ini. Tiba-tiba, Arman berhenti bicara. Suasana menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding. Arman memutar kursinya, menatap Lucy dengan tatapan yang dalam dan intens. Tatapan yang tidak pernah Lucy lihat sebelumnya. Terima kasih, Lucy, untuk semuanya, bisik Arman. Sebelum Lucy sempat merespons, Arman condong ke depan. Dengan gerakan yang cepat namun lembut, ia mencium bibir Lucy. Dek, Lucy terbelalak. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama 1 detik. Rasa hangat dan kejutan yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, rasa takut dan prinsipnya untuk tetap profesional tiba-tiba muncul seperti alarm. Lucy refleks bergerak mundur, memutuskan tautan itu dengan napas yang memburu. Keduanya terpaku. Keheningan yang tercipta kali ini terasa sangat canggung dan menyesakkan. Arman tampak sedikit menyesal, sementara wajah Lucy sudah merah padam. Bukan hanya karena malu, tapi juga karena emosi yang tidak menentu. Maaf, Pak, saya harus pulang sekarang, ujar Lucy terbata-bata. Ia menyambar tasnya tanpa berani menatap mata Arman lagi. Lucy, tunggu. Lucy tidak menghiraukan panggilan itu. Ia bergegas keluar menuju pintu depan, meninggalkan Arman yang masih terduduk di dapur dengan perasaan bersalah. Di dalam taksi, Lucy menyentuh bibirnya dengan jari yang gemetar. Kesepakatannya untuk menjalani hidup masing-masing baru saja hancur berkeping-keping oleh sebuah ciuman yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Pagi itu, suasana di kantor terasa lebih berat dari biasanya. Lucy datang dengan langkah yang sengaja dicepatkan, langsung menenggelamkan diri di balik tumpukan dokumen keuangan. Ia berusaha keras memasang wajah akuntan dingin miliknya, seolah-olah kejadian di dapur semalam hanyalah mimpi buruk akibat terlalu banyak makan pedas. Namun, jadwal tidak bisa diajak kompromi. Arman sudah menunggunya di depan lobi dengan mobil hitamnya untuk meninjau proyek pembangunan rumah sakit cabang kedua. Di dalam mobil, keheningan terasa begitu pekat. Arman fokus menyetir,
Namun tangannya sesekali mengetuk kemudi. Tanda bahwa ia pun sedang bergelut dengan pikirannya sendiri. Setelah beberapa kilometer berlalu, Arman akhirnya memecah keheningan. Lucy, panggilnya rendah. Soal semalam, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud membuatmu merasa tidak nyaman atau melanggar kesepakatan kita. Lucy tetap menatap keluar jendela, mengamati deretan pohon yang berlalu cepat. Lupakan saja, Pak. Anggap saja itu kesalahan teknis. Jawabnya datar, meski jantungnya berdebar kencang. Arman menghela napas. Ia tidak ingin membiarkan kesalahan teknis itu menggantung. Saya serius, Lucy. Saya tidak ingin kita terus seperti ini. Menikah tapi seperti orang asing yang terpaksa satu ruangan. Arman melambatkan laju mobilnya saat jalanan mulai sepi. Kalau kamu mengizinkan, saya ingin mengenalmu lebih dalam. Bukan sebagai bawahan saya. Bukan sebagai cucu Tuan Zhao. Tapi sebagai Lucy. Saya ingin kita memulai sebuah hubungan. Dengan perlahan. Tanpa paksaan dari kakek atau siapapun. Lucy tertegun. Ia tidak menyangka pria sekaku Arman bisa bicara selembut itu. Ada bagian dari dirinya yang ingin menolak demi harga diri. Tapi bayangan Alika, Jojo, dan perhatian Arman selama ini membuat pertahanannya goyah. Setelah hening yang cukup lama, Lucy hanya mengangguk kecil, sangat perlahan. Melihat anggukan itu, secercah senyum muncul di wajah Arman. Ia melepaskan satu tangannya dari kemudi. Lalu dengan gerakan lembut namun pasti, ia meraih tangan Lucy yang berada di atas pangkuannya. Lucy tersentak, namun ia tidak menarik tangannya. Arman membawa tangan mungil itu ke arah bibirnya, lalu mengecup punggung tangan Lucy dengan penuh perasaan sambil matanya tetap menatap jalanan di depan. Terima kasih, Lucy, bisiknya. Pipi Lucy memanas seketika. Ia menarik tangannya pelan setelah beberapa saat dan langsung sibuk membongkar tasnya, berpura-pura mencari pulpen yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Ya, tapi jangan harap aku akan masak setiap hari. Gerutunya pelan untuk menutupi rasa malunya. Arman tertawa kecil. Suara tawa yang terdengar begitu lepas dan hangat, membuat suasana di dalam mobil itu tak lagi mencekam, melainkan penuh dengan percikan harapan baru. Bab 9. Ambang pintu apartemen. Lampu koridor apartemen yang remang-remang menemani langkah mereka menuju unit milik Lucy. Suasana di antara mereka sudah tidak lagi kaku seperti pagi tadi. Namun ada ketegangan baru yang terasa lebih intim. Terima kasih sudah mengantar, Pak Arman, ujar Lucy saat mereka tiba di depan pintu nomor 402. Ia memutar kunci dan mendorong pintunya sedikit terbuka. Sampai bertemu besok di kantor. Lucy mengira Arman akan langsung berbalik menuju lift. Namun, saat ia melangkah masuk ke dalam apartemennya yang gelap, ia merasakan kehadiran Arman tepat di belakangnya. Belum sempat Lucy menyalakan lampu, pria itu sudah ikut melangkah masuk dan menutup pintu di belakang mereka dengan suara klik yang pelan. Dalam kegelapan yang hanya ditembus sedikit cahaya lampu koridor dari celah pintu, Arman meraih tengkuk Lucy. Gerakannya tidak kasar, namun penuh dengan desakan emosi yang selama ini ia tekan. Ia menarik wajah Lucy mendekat dan kembali menyatukan bibir mereka. Lucy tertegun, tubuhnya menegang sesaat. Ia bisa merasakan kehangatan napas Arman dan aroma parfum maskulin yang kini terasa begitu familiar. Kali ini, Lucy tidak bergerak mundur. Ia tidak mendorong pria itu. Namun ia juga tidak membalas. Ia hanya diam membeku, membiarkan dirinya merasakan sensasi aneh yang menjalar dari dadanya hingga ke ujung jari kakinya. Pikirannya kosong, beradu antara logika dan perasaan yang mulai tidak sinkron. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Arman perlahan melepaskan ciumannya. Ia tidak langsung menjauh, melainkan menempelkan keningnya di kening Lucy dalam keheningan yang menyesakkan. Maaf, aku tidak bisa menahannya, bisik Arman dengan suara serak yang hampir pecah. Lucy masih tetap diam. Matanya mengerjap dalam kegelapan, mencoba mengatur napasnya yang tidak beraturan. Arman menarik diri, mengusap lembut pipi Lucy yang masih terasa panas. Istirahatlah. Selamat malam, Lucy. Tanpa menunggu jawaban, Arman berbalik dan keluar dari apartemen itu. Begitu pintu tertutup, Lucy langsung menyandarkan punggungnya di balik daun pintu. Jantungnya berdegup begitu keras hingga telinganya berdenging.
Ia memegang bibirnya yang masih terasa sedikit berdenyut. Sial, umpatnya dalam hati dengan napas memburu. Sepertinya rencana hidup masing-masing itu benar-benar sudah berakhir. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia bekerja sebagai akuntan, Lucy tidak memikirkan soal angka atau makanan sebelum tidur. Ia hanya memikirkan sepasang mata tajam milik suaminya yang perlahan mulai meruntuhkan benteng pertahanan yang ia bangun bertahun-tahun. Malam di kota tersebut terasa jauh lebih tenang dibandingkan keriuhan ibu kota. Setelah jamuan makan malam bisnis yang melelahkan, Arman mengantar Lucy menuju kamarnya di lantai paling atas hotel. Koridor hotel yang mewah dan sunyi itu seolah memperkuat detak jantung mereka yang tidak beraturan. Sesampainya di depan pintu kamar Lucy, suasana berubah menjadi sangat intens. Lucy belum sempat menyentuh gagang pintu ketika ia menyadari Arman tidak bergerak selangkah pun untuk pergi. Pria itu berdiri diam, menatap Lucy dengan tatapan haus akan jawaban atas ketidakpastian mereka selama ini. Tanpa satu kata pun, Arman melangkah masuk mengikuti Lucy saat pintu terbuka. Sebelum Lucy sempat menyalakan lampu utama, Arman sudah menariknya ke dalam pelukan. Kali ini, tidak ada lagi keraguan. Arman mencium Lucy dengan dalam dan tanpa jeda, seolah ingin menumpahkan seluruh rasa rindu dan beban yang ia pendam sejak hari pernikahan mereka yang kaku. Lucy, yang selama ini selalu membangun benteng pertahanan yang tinggi, akhirnya menyerah. Ia tidak lagi diam membeku. Tangannya perlahan merayap naik, melingkari leher Arman dan menarik pria itu lebih dekat. Ia mulai membalas ciuman itu dengan intensitas yang sama. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa ia pun menginginkan kehadiran Arman lebih dari sekadar suami di atas kertas. Arman menjauhkan wajahnya beberapa sentimeter. Napasnya memburu di depan wajah Lucy. Suaranya rendah dan serak. Lucy, kalau kamu ingin aku berhenti, bilang sekarang. Aku akan pergi. Lucy menatap mata tajam suaminya dalam kegelapan yang remang. Di tengah pergulatan batinnya, ia menyadari bahwa pria di depannya ini adalah orang yang melindunginya di sekolah, yang menyayangi anak-anaknya, dan yang diam-diam telah mencuri hatinya melalui perhatian-perhatian kecil. Jangan berhenti, bisik Lucy mantap. Jawaban singkat itu seolah menjadi kunci yang membuka seluruh gembok di hati mereka. Arman tidak lagi menahan diri. Dalam keheningan malam yang hanya dipecah oleh suara napas mereka, segalanya mengalir dengan alami. Tanpa sehelai kain pun yang menghalangi, kedua jiwa yang awalnya asing dan terikat oleh kontrak keluarga itu kini benar-benar bersatu. Malam itu, mereka bukan lagi seorang direktur dan manajer keuangan. Mereka bukan lagi dua orang asing yang terjebak dalam perjodohan. Dalam keintiman itu, mereka menyerahkan diri satu sama lain, mengubah pernikahan paksa tersebut menjadi sebuah ikatan yang nyata dan tak terelakkan. Bab 10. Fajar yang berbeda. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, menerangi wajah Lucy yang masih terlelap. Ia mengerang pelan dan merasakan beban hangat di pinggangnya. Saat ia membuka mata, ia menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian. Arman ada di sana, memeluknya dari belakang dengan sangat protektif. Lucy tersenyum tipis, sebuah senyum yang benar-benar berbeda dari biasanya. Ia tahu, mulai hari ini, tidak akan ada lagi janji untuk menjalani hidup masing-masing secara terpisah. Pagi itu, sinar matahari yang menembus jendela kamar mandi tidak sedingin biasanya. Lucy melangkah menuju shower, berniat untuk membasuh tubuhnya dan menenangkan debaran jantung yang masih tersisa dari malam tadi. Namun, baru saja ia hendak menyalakan keran, sepasang lengan kekar tiba-tiba melingkar di pinggangnya dari belakang. Arman menarik tubuh Lucy hingga menempel erat pada dadanya yang bidang. Ia mematikan keran yang baru saja terbuka, mengganti suara gemericik air dengan suara napas yang berat di telinga Lucy. Mau kemana terburu-buru? Bisik Arman serak. Tanpa menunggu jawaban, Arman mulai menghujani leher Lucy dengan ciuman-ciuman panas yang menuntut. Tangannya tidak tinggal diam. Ia bergerak naik, meremas kedua puncak dada Lucy dengan lembut namun penuh gairah, membuat tubuh Lucy seketika melemah dan bersandar sepenuhnya pada tubuh sang suami. Arman kemudian membalikkan tubuh Lucy, menatap matanya dengan tatapan yang sangat dalam dan penuh damba. Ia kembali mencium bibir Lucy dengan intensitas yang lebih tinggi dari semalam. Dalam satu gerakan yang kuat dan protektif, Arman mengangkat satu kaki Lucy,
menahannya di pinggangnya, dan mulai menyatukan diri mereka kembali. Lucy mengerang. Sebuah suara kenikmatan yang keluar begitu saja tanpa bisa ia tahan. Suara itu seolah menjadi bahan bakar bagi Arman. Ia mulai bergerak dengan ritme yang lebih kencang dan bertenaga, memompa gairah di antara mereka hingga memenuhi ruangan yang lembab itu. Dalam keintiman pagi yang tak terduga ini, mereka benar-benar melupakan segala batasan profesionalisme yang pernah mereka bangga-banggakan. Setelah keintiman yang mereka bagi di hotel, kepulangan mereka ke rutinitas ibu kota terasa begitu kontras. Lucy memilih untuk kembali ke apartemennya sejenak demi menata hatinya yang berantakan. Bukan karena sedih, tapi karena ia tidak tahu bagaimana harus bersikap setelah benteng pertahanannya runtuh total. Sementara itu, Arman melangkah ke kantor dengan kepercayaan diri yang baru. Bagi Arman, keraguan itu sudah hilang. Lucy bukan lagi sekadar manajer keuangan atau istri kontrak, melainkan wanita yang ia inginkan seutuhnya. Bab 11. Perubahan di ruang direktur. Pagi itu di kantor, Lucy datang lebih awal. Ia sengaja memakai blazer yang paling rapi, memulas wajahnya dengan riasan tipis, dan langsung mengunci diri dengan laporan audit. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kejadian di luar kota adalah pengecualian dan ia harus tetap menjadi Lucy yang profesional. Namun, Arman punya rencana lain. Baru 1 jam Lucy bekerja, pintu ruangannya terbuka tanpa ketukan. Arman masuk dengan langkah tegak. Wajahnya terlihat lebih segar dan ada senyum tipis yang tak bisa ia sembunyikan. Pak Arman, ada yang bisa saya bantu dengan laporan triwulan? Tanya Lucy, berusaha menjaga suaranya tetap datar meski jantungnya berdegup kencang. Arman tidak menjawab soal laporan. Ia berjalan mendekat, melewati meja kerja Lucy, dan berdiri tepat di samping kursinya. Sudah sarapan? Tanya Arman lembut. Sudah di apartemen tadi, jawab Lucy tanpa menatapnya. Tiba-tiba, Arman meletakkan tangannya di sandaran kursi Lucy, mengurung wanita itu. Ia membungkuk sedikit, membuat aroma parfumnya memenuhi indera penciuman Lucy. Bohong, aku tahu kamu hanya minum kopi. Ini, aku belikan bubur ayam langgananmu. Lucy tersentak mendengar perubahan panggilan dari Bapak menjadi aku. Pak, kita sedang di kantor. Staf lain bisa lihat. Bisik Lucy panik. Biarkan saja, jawab Arman santai. Ia menarik kursi kecil dan duduk di sebelah Lucy, benar-benar mengabaikan jarak profesional. Mulai hari ini, aku tidak akan pura-pura lagi. Semua orang sudah tahu kita menikah, jadi tidak ada gunanya aku bersikap dingin padamu. Sepanjang hari itu, Arman benar-benar menunjukkan dominasinya sebagai seorang suami. Saat rapat besar bersama para dokter spesialis, Arman secara alami menarikkan kursi untuk Lucy. Bahkan saat Lucy sedang mempresentasikan angka-angka di layar, Arman menatapnya dengan pandangan yang begitu dalam hingga membuat Lucy beberapa kali salah sebut angka. Puncaknya adalah saat jam istirahat. Arman berjalan ke departemen keuangan, tempat yang jarang ia kunjungi, dan berdiri di depan meja staf yang sedang berkumpul. Mulai besok, manajer Lucy tidak akan lembur lebih dari jam 5 sore. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, kirimkan ke meja saya. Saya yang akan memeriksanya, ujar Arman dengan suara tegas yang tidak bisa dibantah. Staf keuangan hanya bisa melongo. Sari, teman Lucy, berbisik setelah Arman pergi. Lus, Pak Direktur kesurupan apa? Dia barusan protektif sekali padamu. Lucy hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pipinya memerah sempurna. Ia sadar, Arman sedang memproklamirkan wilayah kekuasaannya. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi jarak. Arman sudah memutuskan untuk melangkah maju. Dan ia menarik Lucy bersamanya. Tidak peduli seberapa keras Lucy mencoba untuk tetap cuek. Malam itu di apartemen Lucy terasa jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada lagi suasana dingin atau canggung. Keberadaan Arman di sana seolah telah mengambil alih ruang pribadi yang selama ini Lucy jaga dengan ketat. Setelah makan malam yang diakhiri dengan kerjasama yang manis, di mana sang direktur utama tak segan menyingsingkan lengan kemeja mahalnya untuk mencuci piring, suasana berubah menjadi sangat panas. Lucy yang baru saja selesai merapikan meja makan, tiba-tiba merasakan tubuhnya melayang. Arman menggendongnya dengan mantap menuju kamar tidur.
Begitu tubuh Lucy menyentuh kasur yang empuk, Arman tidak memberikan celah sedikit pun untuk bernapas. Tatapan matanya yang penuh damba kini berubah menjadi sorot penuh gairah yang tak terbendung. Dengan gerakan yang penuh kendali, ia membuka resleting baju Lucy secara perlahan. Namun pasti, seolah sedang membuka sebuah kado yang paling berharga dalam hidupnya. Setiap inci kulit Lucy yang terekspos langsung dihujani dengan ciuman-ciuman panas. Arman seolah ingin menandai setiap bagian tubuh istrinya, membuat Lucy yang biasanya kaku kini hanya bisa memejamkan mata dan mengeluarkan desahan-desahan kecil yang tak tertahan. Permainan Arman menjadi semakin liar. Ia tidak lagi menahan diri, membiarkan nalurinya sebagai pria mengambil alih sepenuhnya. Desahan Lucy yang awalnya malu-malu kini berubah menjadi suara kenikmatan yang memenuhi ruangan, memicu adrenalin Arman untuk bergerak lebih intens. Puncak gairah meledak saat Arman memompa dengan kecepatan yang membuat napas mereka bersahutan dalam irama yang sama. Dalam posisi yang sangat intim dari belakang, Arman terus memberikan rangsangan melalui tangannya yang tak henti membelai dan meremas bagian dada Lucy, memberikan sensasi yang membuat Lucy benar-benar kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Malam itu, apartemen kecil Lucy menjadi saksi bagaimana pernikahan yang berawal dari keterpaksaan telah berubah menjadi pemujaan fisik dan emosional yang begitu dalam. Pagi harinya, sinar matahari masuk melalui celah gorden kamar apartemen yang berantakan, menciptakan suasana hangat sekaligus damai. Arman terbangun lebih dulu. Ia tidak langsung beranjak, melainkan hanya berbaring menyamping sambil menopang kepala dengan tangan, memperhatikan wajah Lucy yang masih terlelap. Saat Lucy perlahan membuka matanya dan menyadari posisi mereka, ia langsung menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Wajahnya memerah mengingat kegilaan semalam. Lucy, panggil Arman lembut. Ia meraih jemari Lucy dan menggenggamnya erat. Jangan kembali ke apartemen ini lagi. Kemas barang-barangmu. Dan menetaplah selamanya di rumah bersamaku. Dan anak-anak. Lucy terdiam. Pertanyaan itu seolah menariknya kembali ke realita. Selama ini, apartemen kecil ini adalah simbol kemandiriannya. Benteng terakhirnya dari tekanan keluarga Zhao. Menyetujui permintaan Arman berarti ia benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjadi bagian dari keluarga pria itu. Lucy bangkit dan duduk di tepi ranjang, membelakangi Arman. Ia berpikir sangat lama, pikirannya melayang pada wajah ceria Jojo saat mereka makan bersama. Tatapan penuh harap Alika saat ia membelanya di sekolah. Dan terakhir, bagaimana Arman menatapnya dengan penuh pemujaan sepanjang malam tadi. Keheningan itu berlangsung cukup lama hingga Arman mulai merasa cemas. Namun, akhirnya Lucy menghela napas panjang dan menoleh sedikit. Hanya jika ada satu ruangan khusus untukku bekerja tanpa gangguan, ujar Lucy dengan nada cueknya yang kembali muncul. Meski matanya tak bisa menyembunyikan rasa haru. Dan kamu harus memastikan Jojo tidak menyembunyikan kalkulatorku. Arman tersenyum lebar. Ia menarik Lucy kembali ke dalam pelukannya. Apapun, kamu boleh memiliki seluruh ruangan di rumah itu jika mau. Baiklah, bisik Lucy akhirnya. Aku akan pindah. Arman tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengecup kening Lucy dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu, mulai detik ini, rumah besarnya yang dulu terasa dingin dan sepi akan berubah menjadi hangat karena kehadiran wanita luar biasa ini. Hari kepindahan Lucy menjadi momen paling meriah di kediaman utama Arman. Truk pindahan yang membawa koper-koper dan buku-buku Lucy baru saja terparkir. Namun sambutan yang ia terima jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Begitu mobil Arman memasuki halaman, dua sosok kecil sudah berdiri di depan pintu dengan wajah berseri-seri. Kak Lucy, benar kata Papa. Kak Lucy tinggal di sini selamanya. Seru Jojo sambil berlari dan langsung memeluk kaki Lucy begitu ia turun dari mobil. Alika menyusul di belakangnya. Meski lebih tenang, ia tidak bisa menyembunyikan senyum lebarnya. Ia membawa sebuah boneka beruang kecil yang ia sodorkan pada Lucy. Ini untuk Kak Lucy, supaya kamarnya tidak sepi. Tapi kamar Kak Lucy di sebelah kamarku, kan? Lucy, yang awalnya merasa canggung dan takut kehilangan privasinya, seketika merasa hangat. Ia mengusap kepala Jojo dan menerima boneka dari Alika. Iya, aku tinggal di sini. Tapi ingat, jangan ada yang masuk ke ruang kerjaku tanpa mengetuk pintu. Oke. Siap, bos, sahut Jojo dengan gaya hormat yang lucu.
membuat semua orang tertawa. Arman berdiri di samping Lucy, merangkul pundaknya dengan bangga. Ia memberi isyarat kepada para pelayan untuk segera membawa barang-barang Lucy ke kamar utama. Bukan lagi kamar tamu, melainkan kamar yang sekarang mereka bagi bersama. Malam pertamanya di rumah itu tidak sesunyi biasanya. Meja makan yang dulu hanya diisi suara denting sendok, kini penuh dengan celoteh Jojo tentang sekolah dan Alika yang sesekali meminta pendapat Lucy tentang tugas seninya. Lucy yang biasanya hanya peduli pada angka, kini mulai menikmati peran barunya. Setelah anak-anak tidur, Arman menarik Lucy ke balkon kamar mereka. "Terima kasih sudah mau datang ke sini, Lucy," bisik Arman sambil memeluknya dari belakang, menghirup aroma rambut Lucy yang menenangkan. Rumah ini akhirnya terasa seperti rumah yang sebenarnya. Lucy menyandarkan kepalanya di bahu Arman, menatap halaman rumah yang luas. "Jangan berterima kasih dulu. Tunggu sampai kamu lihat bagaimana aku mengaudit pengeluaran rumah tangga bulan depan. Tidak akan ada pemborosan di sini." Arman tertawa renyah. Ia memutar tubuh Lucy dan mencium keningnya dengan penuh cinta. "Lakukan sesukamu, Nyonya besar. Aku milikmu sekarang." Beberapa minggu berlalu sejak Lucy menetap di rumah utama. Rutinitasnya kini berubah total. Dari seorang akuntan yang hidup sendirian dengan makanan instan, menjadi bagian dari keluarga yang penuh celoteh anak-anak setiap pagi. Namun, suatu pagi, Lucy tertegun di depan cermin kamar mandi. Ia sedang mencatat siklus pengeluarannya bulan ini ketika matanya beralih ke kalender kecil di ponselnya. Sebagai seorang akuntan yang sangat teliti dengan angka, ia menyadari ada sesuatu yang tidak sinkron. Terlambat 2 minggu, Lucy mencoba mengingat kembali malam-malam panas mereka, di hotel saat dinas luar kota, di apartemennya, dan hampir setiap malam sejak ia pindah ke rumah ini. Mereka memang melakukannya dengan penuh gairah tanpa pengaman sama sekali. Jantung Lucy berdegup kencang. Ia segera keluar dari kamar dan bergegas menuju apotek terdekat tanpa memberi tahu Arman. Ia membeli 3 jenis tes pack berbeda sekaligus untuk memastikan akurasinya, karena baginya, satu data saja tidak cukup valid. Kembali ke kamar mandi, Lucy menunggu dengan perasaan yang tidak karuan. Antara takut, bingung, namun ada secercah rasa hangat yang aneh di hatinya. Saat hasil itu muncul, 2 garis merah tegas terpampang di ketiga alat tersebut. Positif, Lucy terduduk di lantai kamar mandi, memegang alat itu dengan tangan gemetar. Ia belum siap, pikirnya. Namun, bayangan tentang bayi kecil yang akan memiliki mata setajam Arman dan mungkin sifat cuek sepertinya membuat matanya berkaca-kaca. Tepat saat itu, pintu kamar mandi diketuk pelan. "Lucy, kamu di dalam. Kita sudah hampir terlambat ke kantor." Suara berat Arman terdengar dari balik pintu. Lucy tidak menjawab. Ia perlahan membuka pintu dengan wajah pucat. Arman yang sudah rapi dengan jasnya langsung mengernyitkan dahi melihat kondisi istrinya. "Kamu sakit, wajahmu pucat sekali," ujar Arman khawatir sambil menyentuh dahi Lucy. Lucy hanya diam. Lalu perlahan ia menyodorkan ketiga alat tes itu ke arah Arman. Arman tertegun. Ia mengambil alat tersebut, membacanya dengan saksama, lalu kembali menatap Lucy dengan ekspresi tidak percaya. "2 garis, ini artinya..." Suara Arman tercekat, secara matematis dan medis. Bisik Lucy dengan suara bergetar. "Kamu akan menjadi ayah lagi, Pak Direktur." Wajah Arman seketika berubah. Senyum paling lebar yang pernah Lucy lihat muncul di wajah pria itu. Tanpa berkata-kata, Arman langsung mengangkat Lucy, menggendongnya dan memutarnya di udara sambil tertawa bahagia. "Arman, turunkan aku. Ini masih pagi," seru Lucy panik sekaligus tertawa. Arman menurunkan Lucy, namun tetap memeluk pinggangnya erat. Ia mencium kening, hidung, dan bibir Lucy berkali-kali. "Terima kasih, Lucy. Terima kasih. Aku tidak pernah membayangkan akan sebahagia ini." "Ingat," ujar Lucy sambil mencoba kembali bersikap cuek untuk menutupi rasa harunya. "Biaya popok dan susu akan masuk ke dalam anggaran rumah tangga mulai sekarang. Aku akan mulai menghitungnya nanti siang." Arman tertawa renyah. Ia memeluk Lucy semakin dalam. "Hitunglah sesukamu, sayang. Aku akan bekerja 2 kali lebih keras untukmu dan bayi kita." Bab 13. Pewaris baru dan sorak-sorai. Malam itu, meja makan penuh sesaji.
Kakek Zhao datang dengan tongkat kebesarannya. Sementara kakek Wijaya, yang sudah jauh lebih sehat sejak pernikahan Arman, duduk di kursi kehormatan. Suasana terasa hangat. Namun ada ketegangan kecil di wajah Lucy karena ia masih merasa mual akibat morning sickness. Setelah piring utama disingkirkan, Arman berdeham. Ia menggenggam tangan Lucy di atas meja, membuat semua mata tertuju pada mereka. Kek, ada alasan kenapa kami mengumpulkan kalian semua malam ini, ujar Arman dengan nada bangga. Ia melirik Jojo dan Alika yang sedang asyik dengan es krim mereka. Jojo, Alika, dalam 7 bulan lagi, rumah ini akan jadi lebih ramai. Jojo menghentikan suapannya. Ramai, papa mau beli anjing baru. Arman tertawa. Bukan, Kak Lucy, sedang mengandung. Kalian akan punya adik baru. Hening sejenak. Lalu Jojo melompat dari kursinya. Adik, aku mau adik laki-laki. Aku akan ajari dia main bola supaya kita bisa jadi tim penyerang. Serunya sambil berlari memutari meja. Benar-benar bersemangat. Sementara itu, Alika terdiam. Ia meletakkan sendoknya. Lalu perlahan bangkit dan berjalan menghampiri Lucy. Ia meletakkan telapak tangan kecilnya di perut Lucy yang masih rata. Berarti, Kak Lucy tidak akan pergi dari sini, kan? Karena ada dedek bayi. Tanyanya dengan nada polos yang menyayat hati. Lucy menarik Alika ke dalam pelukannya. Tentu saja tidak, Alika. Kak Lucy akan tetap di sini, menjaga kalian bertiga. Alika pun tersenyum lebar dan memeluk leher Lucy erat. Reaksi para kakek jauh lebih heboh. Hahaha, sudah kuduga. Kakek Wijaya menggebrak meja dengan gembira. Arman, akhirnya kamu membuktikan kalau kamu memang cucuku yang perkasa. Aku akan segera memesankan kamar bayi terbaik di rumah sakit kita. Kakek Zhao tidak mau kalah. Ia langsung mengeluarkan ponselnya. Zhao Lucy, bagus sekali. Aku akan langsung menelepon pengacara. Bayi ini harus mendapatkan 5% saham di Zhao Group sebagai hadiah selamat datang. Dan kau, Arman, pastikan istrimu jangan sampai kelelahan. Jika dia kurang berat badan 1 kilogram saja, aku akan menariknya kembali ke rumahku. Lucy hanya bisa menghela napas. Sementara Arman tertawa kecil. Tenang saja, Kek. Lucy sudah mengaudit menu makannya sendiri. Dia memastikan asupan gizinya seakurat laporan keuangan. Malam itu, rumah yang tadinya hanya diisi kesepakatan kontrak ini benar-benar terasa hidup. Di tengah keriuhan para kakek yang berdebat soal nama bayi dan Jojo yang sibuk menyiapkan mainan untuk adiknya, Lucy merasakan tendangan halus di hatinya. Bukan dari bayi, tapi dari rasa syukur bahwa ia akhirnya memiliki keluarga yang utuh. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Arman berbisik di telinga Lucy. Siapkan dirimu, sayang. Mulai besok, aku akan membatasi jam kerjamu di kantor. Tidak ada bantahan. Lucy mendengus. Bapak Direktur mulai posesif. Ya, bukan posesif, jawab Arman sambil mencium pelipisnya. Hanya ingin menjaga asetku yang paling berharga. 9 bulan berlalu dengan segala drama, ngidam, Lucy yang logis namun tetap membuat Arman kelabakan. Mulai dari meminta martabak di jam 2 pagi hingga audit gizi yang ketat. Namun, hari yang paling dinantikan pun tiba. Bab terakhir, hadiah terindah dalam neraca hidup. Malam itu, hujan turun dengan deras di luar Rumah Sakit Harapan Bangsa. Di dalam ruang persalinan VVIP, suasana terasa sangat tegang. Arman tidak pernah terlihat seberantakan ini. Jasnya sudah entah kemana. Lengan kemejanya digulung, dan tangannya tak berhenti digenggam erat oleh Lucy. Tarik napas. Lucy, kamu bisa, bisik Arman dengan suara yang bergetar. Ia yang biasanya memimpin ribuan staf medis, kini merasa tak berdaya melihat istrinya berjuang. Lucy, dengan keringat yang membanjiri keningnya, masih sempat-sempatnya mendesis. Jangan banyak bicara, Arman. Ini sakit sekali. Setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, suara tangisan yang kencang dan melengking akhirnya memecah ketegangan di ruangan itu. Seorang bayi laki-laki dengan kulit kemerahan dan rambut hitam lebat lahir ke dunia. Dokter meletakkan bayi itu di dada Lucy. Seketika, rasa sakit yang tak tertahankan itu menguap, digantikan oleh rasa hangat yang luar biasa. Bayi itu sangat tampan, dengan hidung yang mirip Arman namun garis bibir yang persis seperti Lucy. Dia sehat.
Lucy, dia sangat sehat. Bisik Arman dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mencium kening Lucy dengan penuh rasa syukur. Tak lama kemudian, pintu kamar perawatan terbuka. Jojo dan Alika masuk dengan langkah berjinjit, diikuti oleh kakek Zhao dan kakek Wijaya yang tampak tak sabar. Mana adikku? Mana adikku? Tanya Jojo dengan antusias. Begitu melihat bayi mungil di dekapan Lucy, matanya membulat. Wah, kecil sekali. Dia mirip aku, kan? Alika mendekat, menyentuh jari kecil bayi itu dengan sangat hati-hati. Dia sangat lucu. Kak Lucy. Namanya siapa? Lucy menoleh ke arah Arman, memberikan isyarat agar suaminya yang mengumumkan. Namanya Kenzo Wijaya Zhao. Ujar Arman mantap. Sebuah nama yang menyatukan dua keluarga besar. Kakek Zhao tertawa puas. Kenzo, nama yang bagus. Dia akan menjadi pemimpin yang hebat. Sementara kakek Wijaya hanya bisa tersenyum haru, melihat garis keturunannya kini lengkap dan bahagia. Sore harinya, saat suasana kamar sudah tenang dan anak-anak sedang bermain di sofa, Arman duduk di tepi ranjang Lucy. Ia memandangi Kenzo yang tertidur pulas dalam boks bayi, lalu beralih menatap Lucy yang tampak cantik meski terlihat lelah. Terima kasih, Lucy, untuk segalanya, dari pernikahan kontrak yang kaku, sampai kamu memberikan keluarga yang sempurna ini untukku, ujar Arman tulus. Lucy tersenyum tipis, sebuah senyum yang kini tak lagi menyimpan jarak. Sama-sama, Pak Direktur. Tapi ingat, kehadiran Kenzo berarti pengeluaran kita akan bertambah 30%. Aku sudah menyiapkan draft anggaran barunya di laptop. Arman tertawa renyah. Ia menarik kepala Lucy dan mencium bibirnya dengan lembut. Lakukan sesukamu, akuntan kesayanganku. Selama kamu dan anak-anak ada di sisiku, neraca hidupku akan selalu seimbang. Di bawah langit senja yang mulai cerah, kisah yang berawal dari keterpaksaan itu berakhir dengan kebahagiaan yang tak terhitung nilainya. Lucy tidak hanya menemukan rumah, tetapi juga cinta yang selama ini tak pernah ia masukkan ke dalam perhitungannya. Tamat.